Selamat pagi adik-adik, sudah bisa dengar suara saya dengan jelas atau putus-putus ya? Dengar dengan jelas, Bapak. Sip. Hari ini kita akan kuliah SEO ya untuk menggantikan kuliah kita yang sudah lewat 2 kali ya. Jadi nanti untuk Korma kan nanti saya tuh ada telemedicine, kemudian ada e-prescribing itu akan diselesaikan hari ini. Topiknya nggak banyak kok, itu sedikit. Kemudian apa namanya itu, pemberian informasi untuk alat kesehatan di rumah sakit, yang habis pakai, tidak habis pakai, yang di apotek itu kan ada 4 kali lagi tuh saya tuh, itu nanti kita akan pangkas menjadi 2 kali saja karena kan rumah sakit sama apotek itu mix ya, artinya itu aja sih yang perlu di Anda tahu gitu ya, jadi tidak. Iya, setelah itu kita sudah bisa menyelesaikan ininya kuliahnya dan kita bisa fokus di praktikum nanti. Kita bisa mulai ya, sudah pukul 8.31, nah mungkin sampai jam setengah 10, jam 10 kita sudah bisa akhiri ya perkuliahan. Saya mulai dari telemedicine dulu sebelum ke electronic prescribing ya dia. Mohon maaf, Bapak, suaranya belum masuk, Bapak. Oke, sudah terlihat ya Dede ya? Tadi saya ada gangguan koneksi sedikit, sekarang sudah connect lagi ya? Sudah Mbak. Sudah, Pak. Oke, sebentar. Ya, jadi telemedicine ini kembali ya saya jelaskan bahwa sebenarnya ini sudah produk lama ataupun sudah lama dikembangkannya ya dari 2005, kemudian di Indonesia itu sudah mulai eksis sebenarnya di tahun 2011 atau 2012, cuman karena memang perkembangan internet kita di Indonesia itu masih lambat, kemudian literasi digitalnya belum semasif sekarang, sehingga telemedicine mulai sangat slow progression sekali perkembangannya di Indonesia hingga COVID gitu loh. COVID di tahun 2019 akhir atau 2020 awal itu yang menyebabkan telemedicine ini mulai boom lagi ataupun mulai meningkat lagi pemanfaatannya, dan memang dipaksa kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk healthcare gitu ya, untuk mendapatkan layanan kesehatan. Oke, jadi latar belakang daripada dikembangkannya ataupun dibuat masifnya lagi telemedicine ini dari Kemenkes ya, jadi saya sudah kutip itu, eh, mau tidak mau untuk bisa meningkatkan terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas untuk masyarakat, sebenarnya ada beberapa aspek yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah dan juga nakes-nakes gitu ya.
Jadi nanti makanya ada standar kompetensi daripada nakes, nah ya kompetensi nakes dan vaskesnya itu juga harus terstandar. Nakesnya distandarisasi dengan cara ujian kompetensi, makanya tidak ada sekarang yang namanya tenaga kesehatan yang tidak melalui ujian kompetensi gitu ya. Itu sudah fix harga mati, tidak usah diperdebatkan lagi. Jadi bagi ada student ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memperdebatkan ujian kompetensi itu merupakan tenaga kesehatan yang memang belum layak menjadi nakes gitu ya. Dokter, perawat, apoteker kan sebenarnya yang bersuara bahwa tidak perlu adanya UKOM itu kan mereka-mereka yang sebenarnya belum layak ataupun belum memiliki kualifikasi standar untuk menjadi nakes ya. Jadi ya udah terima aja harusnya nasibnya gitu loh. Jadi kalau memang belum layak ya tidak usah gitu loh meneruskan lagi karirnya di nakes gitu ya. Jadi memang tidak usah diperdebatkan lagi. Jadi Anda juga nanti tidak usah berkontradiksi ataupun mengkampanyekan untuk menolak ujian kompetensi karena memang kita harus sadari bersama untuk meningkatkan kualitas daripada kesehatan masyarakat dasarnya pun itu sebenarnya nakes dan vaskesnya harus terstandarisasi. Gitu ya. Kalau vaskesnya bagaimana? Melalui akreditasi. Sekarang puskesmas, rumah sakit, klinik semua harus terakreditasi untuk bisa memberikan layanan kesehatan sehingga harus ada standarisasi untuk vaskes dan nakesnya. Sehingga memang tentu akan ada pembiayaan, kemudian meningkatkan mutu itu juga harus ada SAPRAS, ada kontribusi farmasi di sini gitu ya. Mutu yang tadi saya bilang ya, akreditasi itu adalah standar cara kita untuk menstandarisasi daripada layanan kesehatannya ya, fasilitasnya, sedangkan ujian kompetensi ya untuk menyeragamkan kompetensi daripada nakesnya gitu ya, sumber daya kesehatannya. Ini sudah eh, harga mati ya Dede ya, ataupun sudah dalam tanda kutip sudah tidak ada rumus lain lagi bahwa ketika kita ingin berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan dasar saja masyarakat di Indonesia pada khususnya kita harus didukung oleh sarana prasarana tentang kesehatan ya ataupun sarana lain kesehatan yang mumpuni, yang terstandarisasi dan tenaga kesehatannya pun juga harus yang berkompeten dan standar juga gitu ya. Nah, dari rumus itu sudah bisa kita kembangkan lagi bahwa sebenarnya untuk bisa meningkatkan mutu yang tadi kita bicarakan itu juga harus ada optimalisasi dari IT ya. Teknologi informasi atau information technology di era industri 4.0 menuju 5.0 kan gitu sebenarnya. Nah, jadi kita harus mulai merubah paradigma tadi ya. Tadi yang harga mati tadi sudah kita ketahui bersama ya bahwa sebenarnya nakes itu harus kompeten, harus standar dan juga vaskesnya harus berstandarisasi melalui akreditasi nanti. Nah, sekarang sudah mulai adanya perkembangan era digital seperti cyber physical system, Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence, dan big data. Ini menyebabkan terjadinya perubahan pola pelayanan pasien baik itu di rumah sakit, klinik, puskesmas gitu ya, di mana teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai kebutuhan dalam mempermudah layanan. Jadi cyber physical system ini bagaimana kita memanfaatkan hardware, software yang terintegrasi sehingga bisa memudahkan kita untuk melakukan pelayanan kesehatan. Misalkan gini, hardware dan software itu misalkan kita menggunakan apa ya komputer hardware dengan hardware yang mumpuni, tetapi di dalamnya sudah ada sistem informasi manajemen misalkan gitu ya di mana include rekam medis di dalamnya, include dengan electronic prescribing, telemedicine nanti, nah gitu ya. Jadi itu disebut dengan cyber physical system. Ada fisiknya, tapi ada juga softwarenya, cybernya di situ, dan mereka tuh saling berkomunikasi antar software sehingga nakes pun gampang sekali nanti akan mengakses data, memproses data, kemudian mengambil tindakan dari data-data yang telah diproses oleh cyber physical system itu gitu loh. Nah, kalau Internet of Things, jadi semua proses transfer data, komunikasi antar data itu akan jauh lebih memudahkan ketika memang sudah terkoneksi dengan jaringan internet gitu ya. Sehingga big data itu bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi ini kan pondasinya ya, cyber security system itu pondasinya Internet of Things, big data, cloud computing, artificial intelligence gitu ya. Jadi cloud computing ini ada servernya ataupun ada data penyimpanan maya yang tidak ada di hardware-nya gitu loh. Jadi sehingga dalam penanggulangan risiko dalam tanda kutip ketika ada bencana alam, musibah yang menyebabkan hardware kita itu mengalami gangguan, rusak ataupun tidak bisa terselamatkan lagi data-datanya ya semua akan safe di cloud computing ini gitu ya. Jadi kita hanya tinggal mereplace hardware baru, semua data kita tarik lagi di cloud computing ini akan membuat data-data itu tidak akan ada loss ataupun kehilangan itu ya. Ini sangat berimplikasi sekali adik-adik untuk bisa mengembangkan dunia kesehatan di masa yang akan datang gitu ya.
Jadi dengan adanya sistem teknologi informasi yang juga memberikan sentuhan kepada layanan kefarmasian khususnya gitu ya, tentu akan mengubah pola komunikasi nih antara pasien, dokter gitu ya. Jadi tidak lagi harus ketemu dokter, tidak lagi harus ketemu sama apoteker secara langsung untuk bisa memberikan treatment ataupun mendiagnosis itu tidak seutuhnya diperlukan lagi gitu ya. Tidak mutlak gitu loh. Mencari nomor antrian, mendaftar untuk kontrol, mengambil obat, mengantri, nanti itu tidak akan ada lagi karena komunikasi itu sudah terjadwal semua gitu ya. Jadi misalkan harus mengambil obat itu langsung ataupun diantarkan pakai kurir, nanti semua sudah terjadwal by system gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya sentuhan teknologi informasi ini dalam satu sisi dia akan mempermudah pelayanan kefarmasian, kemudian akan mempercepat waktu pelayanan dan juga bisa memangkas cost gitu ya, efisiensinya luar biasa dengan sentuhan ini. Tapi ketika tidak diregulasi dengan baik ini akan menjadi sangat liar sekali gitu ya, akan justru sangat berbahaya ketika memang tidak ada regulasi. Di satu sisi nanti tidak maksudnya banyak dampak negatif yang mungkin bisa terjadi ya, seperti misalkan adanya pemalsuan resep elektronik, kemudian akan bisa terjadinya permintaan obat-obat yang tidak sesuai sebenarnya dengan ini ketika para hacker-hacker tuh sudah bisa masuk ke dalam sini gitu ya. Sistem pertahanan yang tidak kuat, regulasi yang tidak kuat itu akan menyebabkan pemanfaatan teknologi ini justru akan mengancam gitu, sehingga sebenarnya harus berjalan bersinergi ya. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah semua berkolaborasi ketika memang sudah berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mengensikan layanan, tentu harus ada regulasi yang mengontrol dengan ketat pelaksanaan daripada ini kan gitu. Maka dari itu telemedicine ini sudah mulai diimplementasikan, dipaksa sekali gitu ya untuk dilaksanakan khususnya saat COVID. COVID itu kita waktu sebelum ditemukannya vaksin tuh ya sangat mengerikan sekali karena setiap kontak itu ada berpotensi menularkan dan juga angka mortalitasnya tinggi sekali, apalagi mereka dengan comorbidity, sehingga sangat disarankan bagi mereka yang high risk untuk tidak datang ke vaskes tapi memanfaatkan layanan telemedicine itu sendiri. Nah, telemedicine itu apa sih jadi sebenarnya? Jadi bisa didefinisikan telemedicine itu merupakan suatu teknologi informasi ya. Jadi memang sudah memanfaatkan IT dan komunikasi untuk bidang medis sebenarnya, untuk kelompok kepakaran medical, baik itu untuk dokter, perawat, bidan, apoteker, psikolog gitu ya, untuk memberikan layanan kesehatan mulai dari konsultasi, diagnosa, tindakan medis yang dilakukan tidak harus bertemu dengan nakesnya langsung, tapi bisa dilakukan dengan jarak jauh gitu ya. Nah, jadi telemedicine ini tidak hanya ngomongin medicine gitu ya, bukan ngomongin telefarmasi, tetapi komprehensif medical sebenarnya. Telemedicine ngomongin menggunakan informasi dan komunikasi untuk kepentingan medical. Apa itu konsultasi? Boleh dengan dokternya, dengan apotekernya bisa. Kalau tentang obat gitu ya. Diagnosa pasti dengan dokter. Tindakan medis, ini harus by appointment dengan dokter, dengan administrasi, dengan staff dari layanan kesehatannya bisa juga untuk dijadwalkan ataupun di filter dulu gitu ya. Dan itu bisa dilakukan di rumah ataupun dari manapun. Jadi kalau kita bisa melihat klasifikasi daripada telemedicine ini sebenarnya ada yang sinkronus, asinkronus, dan monitoring jarak jauh gitu ya, ataupun indirect monitoring yang sebenarnya bisa dilakukan. Kalau sinkronus, sinkronus itu sebenarnya interaksi langsung ada di ini jarang ada di Indonesia, tapi di luar negeri di India gitu ya, di Eropa itu ada telemedicine sinkronus namanya. Sinkronus itu jadi kita langsung ketemu pasiennya face to face gitu ya, seperti orang Zoom gitu ya. Jadi memang di dokter itu akan membuka ini aplikasi telemedicine ataupun yang sejenis gini ya, pertemuan virtual kayak kayak gini lah, kayak Webex gini modelnya. Dia akan mulai mengasesmen keluhan fisik, sign and symptom gitu, walaupun tidak bisa pakai ini ya, tidak bisa pemeriksaan direct fisik, tapi sign and symptom bisa diakses dalam anamnesa ininya. Sinkronus juga dimanfaatkan oleh farmasis untuk bisa mengedukasi cara penggunaan obat, kemudian memonitoring juga bisa ya, ketika bertemu dengan langsung. Konseling sih sebenarnya lebih banyak dimanfaatkan dalam aspek farmasi di telemedicine sinkronus. Tapi yang telemedicine yang kita punya nih, yang kayak Halodoc, Halo Dokter, Klik Dokter yang gini-gini sebenarnya tidak ada sinkronus, semuanya asinkronus sebenarnya ya. Asinkronus itu bisa melalui rekaman, data, gambar, dan pesan gitu ya. Jadi pesannya pun sebenarnya auto text. Ada yang sudah pernah pakai telemedicine untuk berkomunikasi dengan dokter,
ataupun yang memesan obat pakai aplikasi-aplikasi telemedicine ini yang asinkronus, ada yang mau sharing dulu pengalamannya? Silahkan, sebutkan nama dan NIM ya. Yang sudah pernah. Kok bisa ada angkatan 19 ya? Ini Komang Ayu ini kenapa bisa ngambil lagi? Mau izin Bapak, iya karena sempat cuti Bapak. Cuti ya? Kenapa? Kenapa ya cuti ya? Kok saya nggak denger ya kemarin? Cuti maksudnya nggak ini, nggak lanjut gitu rencananya. Oke, kita kembali ke ini. Yang sudah pernah menggunakan telemedicine, silahkan. Oh, itu belum pernah sama sekali nih. Belum ada yang pernah menggunakan platform telemedicine di Indonesia ya, yang asinkronus ya. Kalau yang sinkronus terus terang memang belum ada di Indonesia ya. Jadi Halodoc itu semua sebenarnya asinkronus gitu loh. Oke, belum pernah ya ternyata ya. Oke, nanti saya akan coba sharing. Oh, Izin, ada. izin. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Pani Leoni dengan NIM 10. Jadi untuk yang asinkron seperti Halodoc tuh saya pernah eh, membuat videonya Pak untuk kebutuhan podcast. Jadi untuk itu eh, jadi saya pernah menggunakan sekilas di sana tuh untuk penggunaannya tuh kan kita ke Halodocnya dulu. Kemudian kita cari bagian yang konsultasi dengan dokter. Selanjutnya di sana tuh ada berbagai macam pilihan dokternya Pak. Sesuai dengan budget yang kita punya juga. Jadi di sana nanti pengalaman saya itu kita bisa milih-milih dokternya dengan penyakit ya dengan keluhan yang kita miliki, misalnya tentang kesehatan mental tuh. Jadi nanti kita bisa cari di sana beberapa dokter yang apa namanya, beberapa dokter yang sesuai dengan bidangnya gitu Pak. Terus juga di sana tuh nanti di bawah dokternya tuh disediain juga dengan harga per jamnya kalau nggak salah. Di sana tuh misalnya kita ingin memilih dokter A, itu nanti kita tinggal pencet di sana, kemudian kita bisa langsung konsultasi melalui pesan ataupun telepon. Untuk pembayarannya tuh bisa lewat gini transfer bank gitu Pak. Terima kasih. Ya, tapi belum pernah langsung pakai komunikasi dengan dokter tuh belum pernah ya. Untuk itu partner saya yang udah pernah langsung Pak. Jadi dia itu punya gangguan gininya tuh langsung gini pernah cerita ke saya juga. Oke, sip. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita memang lebih banyak di asinkronus sebenarnya ya. Sinkronusnya ini yang memang masih belum ataupun masih jarang ya. Mungkin kedepannya nanti akan mulai berkembang ya dengan mulai kan sekarang lagi masif banget ya. Halodoc juga menggandeng banyak sekali apa namanya itu fasilitas layanan kesehatan yang telah bergabung sehingga sangat memudahkan sekali untuk bisa melakukan pemeriksaan laboratorium dari rumah gitu ya nih, pemantauan jarak jauh gitu ya, jadi bisa request untuk untuk dilakukannya home caring, kemudian mengambil data darah, kemudian hasilnya bisa diakses langsung via aplikasi ini gitu ya. Nah, pemanfaatan yang paling optimal untuk di Indonesia saat itu adalah asinkronus. Baik itu Halodoc dan Allodoc, itu dua platform yang besar nih ya. Ini sebenarnya asinkronus yang lebih banyak. Kadang-kadang di awal chatting dengan dokter itu robot masih yang jawabnya, artificial intelligence-nya. Dia akan nanya dulu apa keluhannya, kita disuruh milih dari opsi-opsi yang sudah ada, nginput nama, tanggal lahir, yang gitu-gitu ya. Pokoknya keluhan simptomatik itu semua sampai nanti detail dia gali data kita. Apakah ada tanda gejala seperti ini, ya atau tidak gitu. Masih ada robotik dulu ya di awal tuh sampai betul-betul robot itu membaca bahwa ini pasien perlu banget ketemu sama dokter gitu loh. Itu pengalaman saya ya, sudah ketemu dengan dokter sudah harus banget, baru nanti dokter yang real yang akan online. Nah, sometimes dokter yang real itu pun juga ada asistennya gitu ya. Jadi asisten dokter ini mungkin dokter koasnya mungkin gitu apapun ya. Dia tuh yang ini dulu komunikasi dulu, maksudnya sampai betul-betul dikonfirm lagi sama asistennya itu bahwa dia boleh harus komunikasi baru diteruskan ke dokter yang sebenarnya untuk bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi memang sebagian besar yang mendominasi masih artificial intelligence robotiknya itu untuk membalas chatting-chattingnya gitu ya ataupun chat konsultasinya itu.
Itu ya, jadi Halodoc ini nomor satu tingkat penggunaannya di Indonesia. Kalau telemedicine RS ini ada di dalam ini ya, ada di dalam SIM RS. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang SIM, Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit ya. Jadi RS-RS di Indonesia tersebut yang sudah terakreditasi paripurna dan GCI sekaligus itu biasanya sudah memiliki yang namanya SIM RS yang sudah include telemedicine di dalamnya sehingga dia tidak menggunakan lagi platform luar gitu ya, tidak menggunakan pihak ketiga tetapi memang murni hasil pengembangan SIM RS yang sudah include medicine di dalamnya. Nih, Halo Dokter yang kedua nih sebenarnya kalau ini kan internal ya. Jadi kalau platform pihak ketiga tuh Halo Dokter, Halo Dokter 2 ini aja sebenarnya yang paling gede. Yang selebihnya ini ya masih masih gini ya, masih berkembang juga untuk bisa menjadi besar di Indonesia. Tapi ke depannya akan menjamur kok ini platform-platform untuk telemedicine ini ke depannya gitu ya. Nanti buat aja nanti telefarmasi ya khusus untuk medical atau medication gitu ya nanti ya. Nah, jadi dengan pemanfaatan telemedicine ini adik-adik untuk informasi obat tentu sangat efisien sekali ya. Di satu sisi kita akan bisa mengurangi waktu kunjungan, tidak ada lagi stres untuk menunggu pasien karena semakin lama sebenarnya pasien itu diam di suatu vaskes itu maka akan tinggi sekali risiko dia tersebut mengalami infeksi silang gitu ya, apalagi anak-anak. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya keponakan gitu ya, kalian punya adik yang masih kecil gitu misalkan, saya tidak sarankan untuk datang ke rumah sakit umum gitu ya, even itu mau imunisasi saja, lebih baik ke rumah sakit yang memang khusus ibu dan anak karena memang tingkat infeksinya di rumah sakit umum dan pola kumannya jauh lebih lebih ganas ya di rumah sakit umum itu ya, jadi sangat sayang sekali ketika memang ada anak-anak yang masih belum kuat sistem imunnya harus menunggu dalam waktu yang sangat lama menunggu dokternya, dia bermain di ruang tunggu yang campur dengan pasien-pasien yang lain gitu ya, dengan pasien TB, dengan pasien campur dia di situ rumah sakit umum itu kadang-kadang membuat tidak nyaman ya. Kalau kita yang paham gitu ya, kita orang-orang kesehatan gitu yang paham tuh sangat tidak nyaman menunggu sebenarnya di poliklinik campur gitu ya, penyakit dalam di situ, ginjal di situ, kayak gitu-gitu agak cukup tidak nyaman. Tapi kalau di rumah sakit ibu dan anak itu memang yang nungguin itu anak-anak gitu ya rata-rata ya dan memang dipisah ya anak-anak yang mau imunisasi dan anak yang sakit itu dipisah ininya jadwal kunjungannya, kemudian nomor antriannya dan juga jenis dokter yang buka. Ada dokter yang buka khusus untuk imunisasi aja yang gitu-gitu tuh akan membuat rasa lebih nyaman ya. Dan juga semua sudah mulai memanfaatkan telemedicine walaupun tidak berbasis aplikasi ya, masih berbasis kayak WA gitu ya. Walaupun sebenarnya itu sudah termasuk dalam pemanfaatan telemedicine juga untuk reservation, sehingga kita bisa tahu dapat nomor antrian nomor berapa. Kemudian kita bisa mengestimasikan kapan waktu kunjungan sehingga waktu tunggu kita di situ lebih sedikit sehingga potensi kita terpapar oleh bakteri-bakteri oportunistik yang sifatnya nosokomial itu sangat rendah gitu ya. Jadi rumah sakit itu dan vaskes itu bukan tempat yang aman sebenarnya untuk pasien ya, even dia pasien-pasien yang sehat maupun yang sakit apalagi gitu ya. Nah itu, apalagi nakesnya itu sebenarnya rumah sakit tidak aman-aman banget. Makanya Anda saya sarankan lagi untuk booster semua. Kalau misalkan nanti mau kerja di vaskes ya, mau kerja di rumah sakit, di apotek. Nah itu nanti ulang aja vaksinnya. Vaksin ulangan seperti tifoid, hepatitis, itu ambil ulang aja untuk booster untuk memastikan Anda tersebut sudah terproteksi. Walaupun waktu bayi atau waktu kecil itu sudah dapat ya, tapi diulang aja lagi karena Anda adalah orang-orang yang akan berisiko nanti ketika kontak dengan pasien gitu ya. Bagi nakesnya sendiri kita akan mudah sekali melakukan monitoring pasien dengan telemedicine. Jadi pasien tersebut dengan adanya telemedicine, medical recordnya atau medication recordnya sudah ada dalam aplikasi, kita bisa pilih dan kita bisa menentukan skala priority mana yang harus dimonitoring tanpa harus buka-buka lagi rekam medis gitu ya. Efisien sekali adik-adik ketika kita memanfaatkan ini dan memang jika sudah ada regulasi yang kuat terkait dengan rekam medis ya, tapi regulasi yang sekarang kan rekam medis masih harus paper based gitu ya. Harus ada tanda tangan basah yang menyebabkan kesulitan memasukkan medication record itu ke dalam suatu teknologi informasi. Tetapi ketika regulasi mau diajak bekerja sama, diperbolehkan itu fully medical record itu adanya apa di cloud sistemnya. Nah, itu nanti akan jauh memudahkan. Mungkin masih belum bisa diimplementasikan dengan direct karena memang kita masih memiliki masalah dengan keamanan server gitu ya. Ya servernya siapa yang ngelola? Sebenarnya kalau pemerintah kita powerful ya server punya negara, server diawasi negara dan dijamin keamanan server itu ya nanti pasti akan bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya gitu ya. Kenyataannya kan server-server kita tuh berada di luar Indonesia semua ya, yang masih tinggi ada risiko
pencurian data gitu ya, scamming yang gitu-gitu itu masih tinggi sekali. Efisiensi tadi saya sebut bahwa adanya penghematan waktu dan uang jelas dengan pemanfaatan telemedicine ini, eh, mobilisasi daripada pasien lebih sedikit, kemudian cost untuk bisa mengelola pasien, cost untuk memelihara sarana lain kesehatan untuk pasien itu akan jauh lebih efisien. Bukan penghematan ya, tapi efisien. Efisien itu artinya rasionya mumpuni gitu loh untuk bisa memilih pasien-pasien yang mana sebenarnya paling urgent untuk bisa bertemu dengan nakes secara langsung, mana yang sebenarnya tidak terlalu urgent. Paling sering sekali nanti Anda akan ketemu sama pasien-pasien yang tipenya adalah merasa paling penting gitu ya, padahal sebenarnya hanya apa tuh batuk pilek yang dalam tanda kutip itu bisa diselesaikan di poliklinik, tapi dia mintanya dirawat di UGD gitu. Ada tuh pasien-pasien tipe gitu ya, mintanya harus intensif care unit, padahal sebenarnya dari segi priority-nya ataupun dari apa namanya itu ya, kayak priority rate itu tidak priority gitu loh. Ketika memang disalib sama pasien yang lebih emergency, dia komplain. Yang gitu-gitu tersebut biasanya akan bisa berkurang ya, model-model pasien seperti itu dengan pemanfaatan telemedicine ini. Jadi dia benar-benar bisa selektif memilih mana sebenarnya pasien-pasien yang butuh mendapatkan tindakan emergency segera, dan juga wajib bertemu dengan nakes sesegera mungkin. Nah, itu nanti akan bisa terfiltrasi sendiri. Mempermudah memberikan electronic prescribing ini berkaitan adik-adik, makanya kita rapel saja dua pertemuan ini karena memang pemberian resep digital dengan telemedicine itu sangat berhubungan sekali ya. Jadi electronic prescribing itu bisa langsung diberikan melalui telemedicine. Nanti saya akan cerita pengalaman saya ketika saya mendapatkan resep digital ketika memanfaatkan ini ya, fasilitas daripada telemedicine itu. Daya jangkau luas, jadi kita tidak hanya terkungkung kepada tempat kesehatan yang ada di dekat kita saja. Misalkan ada pasien di Bali berencana untuk kemoterapi di Darmais, misalkan ya sudah bisa order dari sekarang. Ada yang memang pengennya mendapatkan rumah sakit spesial ya. Yang spesial kan seperti rumah sakit cancer tuh spesial. Jadinya pasti pasiennya ada dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri ada gitu ya. Nanti pasti daya jangkaunya akan sangat luas sekali. Rumah sakit ortopedi Dr. Suharso di Solo gitu ya, atau di Surakarta itu kan juga spesialis ya, khusus untuk ortopedi aja, nggak ada lagi melayani pasien umum hanya problem tulang. Itu juga bisa di booking komunikasi dari televisi dari manapun untuk bisa membuat appointment kah. Nah, itu juga menggambarkan daya jangkau yang luas daripada pemanfaatan telemedicine ini gitu ya. Menyediakan informasi yang cepat dan tepat. Nah, jadi sistem informasi obat ini kan mengajarkan Anda bahwa sebenarnya telemedicine platform-platform yang sudah ditampilkan ya seperti Halodoc dan Alodokter tadi bisa Anda gunakan untuk ataupun bisa divalidasi keabsahan daripada informasi-informasi yang sudah ada di situ ya. Karena dia sudah berhoncode, kemudian pengelolanya juga sudah mendapatkan akreditasi ya dari honcode itu sendiri sehingga bisa kita percaya informasi dari sana. Nah, tapi informasi yang di-provide oleh Halodoc itu umumnya untuk kepentingan praktis, bukan untuk kepentingan akademis gitu adik-adik. Jadi harus bisa dibedakan. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan informasi untuk kepentingan praktis, praktikal gitu ya. Misalkan Anda ingin mencari informasi bagaimana caranya menggunakan inhalasi, itu bisa menggunakan informasi ini. Tetapi ketika Anda membuat suatu tulisan yang sifatnya academic purposes ya, buat jurnal, buat tinjauan pustaka ya enggak boleh sebenarnya menggunakan data-data yang ada dalam sini karena ini kan peruntukannya adalah informasi untuk kepentingan praktis bukan akademis gitu ya. Kalau akademis Anda harus benar-benar menggunakan literatur-literatur yang sesuai yang telah dipelajari sebelumnya ya. Jadi literatur primer, sekunder, tersier. Tersier itu ada lagi caranya untuk bisa melihat apakah literatur-literatur tersebut itu sebenarnya valid ataupun bisa digunakan untuk referensi tulisan-tulisan akademik gitu ya. Jadi tolong dibedakan untuk academic purposes dan for practice purposes gitu ya. Jadi telemedicine juga akan mempermudah ya para nakes, dokter, apoteker berkolaborasi dengan sejawat-sejawatnya gitu ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan dokter ketika memang ada problem dengan penggunaan obatnya. Dokter pun juga nanti bisa berkomunikasi dengan nakes yang lainnya ketika memang ditemukan ingin bertanya terkait dengan problem pengobatan gitu ya, ataupun dari aspek farmasetis gitu dengan apotekernya, monitoring dan tindakan-tindakan perawatan dengan perawat gitu ya. Nah, itu gampang sekali dengan menggunakan sistem informasi tanpa harus bertemu, tanpa harus bisa dilakukan di mana saja gitu ya, sambil multitasking itu bisa dikerjakan. Tentu semua ini akan menghasilkan efektivitas dan efisiensi pelayanan ya. Jadi memang cost bisa kita reduce, bisa diefisienkan, waktu itu bisa benar-benar sangat singkat ya.
Kemudian pasti efektif ya karena memang semua implementasinya based on science. Jadi memang telemedicine ini tidak menggunakan dasar yang tidak kuat ya, dasar medisnya, dasar ininya sangat kuat sekali ya keilmuannya sehingga bisa kita jamin efektivitas daripada pemanfaatan telemedicine ini. Cuman kita memiliki challenge tadi ataupun tantangan yang harus kita hadapi ketika mengimplementasikan telemedicine ini sendiri gitu ya. Jadi kita punya big challenge. Jadi kita PR kita bersama ya. Dengan challenge ini sebenarnya kita bisa mulai berpikir bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam challenge ini. Pertama, patient fear and unfamiliarity. Jadi pasien itu sometimes mengalami ketakutan. Jadi memang ada stigma bahwa pasien-pasien tersebut takut untuk mencoba, takut untuk ketemu dokter, takut harganya mahal, dan tidak familiar dengan aplikasinya, tidak familiar dengan perkembangan teknologinya. Nah, ini merupakan gap ataupun tantangan kita bersama. Karena saat ini pengguna telemedicine itu memang rata-rata orang-orang yang melek dengan dunia IT dan merupakan orang-orang yang memiliki literasi digital yang baik. Siapa itu? Ya Gen Z dan milenial aja sebenarnya. Jadi baby boomers itu sudah tidak menggunakan telemedicine, menggunakan telemedicine pun mereka pasti dengan assistance ataupun dengan pendampingan daripada support system di sosialnya dia gitu ya, entah dengan anaknya, dengan cucunya gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa meminimalisir ini ya memang tidak bisa instan ya. Jadi memperkenalkan literasi digital dan perkembangan evolusi industri 4.0 ke 5.0 ini memang betul-betul butuh waktu dan juga butuh pemaparan lebih dini terkait dengan IT-IT itu kepada semua kelompok usia gitu ya. Financial unavailability ini masalah klasik ya, masalah tidak adanya apa namanya itu ketidakstabilan finansial. Jadi ketika kita berkonsultasi dengan dokter apoteker di telemedicine tersebut berbayar itu sudah membuat males gitu loh. Walaupun kita bisa lihat harganya tidak begitu mahal ya. Ada yang 10.000, ada yang 25.000, ada yang 17.000 gitu ya. eh, Mikir-mikir jadinya orang itu ya. Jadi kalau orang yang benar-benar perhitungan itu ketemu dokter di telemedicine itu mikir-mikir gitu loh. Dan juga dia masih belum bisa merasakan apakah saya benar-benar memiliki dampak dengan membayar uang 17.000, 20.000 ini kepada dokter melalui telemedicine ini. Nah, itu juga menjadi gap ataupun menjadi tantangan kita bersama gitu ya. Lack of basic amenities ya sama ya. Jadi basis-basis pemanfaatan aplikasi itu masih lemah. Jadi di sini harus adanya edukasi, promosi, ya upaya-upaya promotif itu perlu kita lakukan. Kemampuan literasi digital ini ya, literasi rate and diversity in languages. Jadi literasi itu tidak hanya sekedar membaca dan mengerti gitu ada dia, tapi harus memahami konteks. Makanya dikatakan literasi itu adalah terkait dengan kontekstual. Sama seperti adik-adik semua ini ya. Jadi ketika tendensinya mahasiswa S1 itu adalah ketika ada pertanyaan dari dosennya, kemudian Anda itu menjawab dengan bahasa-bahasa yang ada di Google gitu ya, ataupun bahasa-bahasa dari GPT itu ya. Jadi Anda itu menjelaskan sesuai dengan bacaan Anda gitu ya. Saya sering banget mendengar ya, apa yang Anda ketahui tentang bioavailability. Bioavailabilitas merupakan suatu hal yang menunjukkan ataupun yang menggambarkan laju dari dia baca gitu. Dia itu namanya kemampuan membaca ya, kemampuan membaca tetapi bukan kemampuan literasi gitu loh. Tapi jika Anda memiliki kemampuan literasi yang baik, apa yang menjadi definisi baku dalam suatu informasi itu Anda bisa terjemahkan ke dalam bahasa Anda sendiri karena Anda mampu memahami apa yang menjadi konsep gitu loh. Jadi tidak harus semata-mata menggunakan bahasa baku, tapi Anda memparafrase karena Anda benar-benar paham konsepnya. Oh, jadi bioavailability itu menggambarkan kecepatan, Pak. Jadi kecepatan dan jumlah yang masuk ke sirkulasi sistem dalam keadaannya tidak berubah gitu. Sehingga bisa kita katakan bahwa bentuk aktif daripada obat yang masuk ke sirkulasi sistem itulah yang kita sebut dengan istilah bioavailability. Nah, kalau gitu itu literasi gitu loh. Tapi kalau masih bioavailabilitas merupakan salah satu parameter farmakokinetik yang kita bisa gunakan untuk melihat laju kecepatan. Masih gitu tuh ya bukan kemampuan literasi sebenarnya gitu loh. Ya, ini juga kita temukan pada pasien bahwa mereka bisa baca, bisa tahu ada alodok, bisa tahu ada tulisan konsultasi dokter, cuman dia tidak tahu seperti apa maknanya konsultasi itu, seperti apa yang dimaksud dengan melakukan pemeriksaan digital, elektronik prescribe itu dia nggak paham apa yang dimaksud dengan istilah-istilah yang ada di dalam itu gitu ya. Nah, quality aspek ya jadi memang ada problem dari kualitas layanannya kan kita memang memiliki problem dengan low bandwidth yang ketidakstabilan internet itu juga masih memiliki problem juga.
government support. Nah, ini terkait dengan regulasi juga masih belum mendukung penuh. Prospektif medical practitioner. Jadi juga dokter-dokter, apoteker-apoteker tuh masih sebagian dari mereka menganggap bahwa adanya telemedicine ini menambah kerjaan mereka yang sudah padat gitu. Aduh, nambah-nambah gaya aja nih. Nah, itu merupakan salah satu tantangan kita ataupun challenge kita untuk bisa memanfaatkan fully telemedicine untuk fasilitas healthcare gitu ya. Nah, contoh nih adik-adik yang tadi sudah dijelaskan oleh si Leoni ya tadi ya, ini salah satu daripada Alodoc. Boleh Anda download dulu di handphone Anda ya, sehingga kita bisa melihat layanan apa yang ditawarkan oleh Alodoc itu gitu loh. Nah, ini kita bisa baca nih ya. Nih kemampuan membaca namanya ini chat dengan dokter, toko kesehatan, buat janji offline ini membaca nih. Tapi literasi tidak, chat dengan dokter berarti ketika saya memiliki masalah, saya harus dianamnesis dulu, saya harus pilih menu ini, itu literasi ya adik-adik. Toko kesehatan, oke, saya butuh obat OTC yang saya bisa beli tanpa resep dokter dan dekat apotek itu dengan tempat tinggal saya. Ini menu yang saya pilih, itu namanya literasi. Toko kesehatannya apa ya ada po yang gitu-gitu tuh masih bukan literasi gitu ya. Ini merupakan menu-menu yang ditawarkan oleh Alodoc untuk apa namanya konten daripada telemedicine itu sendiri gitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini semuanya asinkronus ya, tidak ada menu untuk bisa bertemu secara virtual, face to face, audio visual dengan dokternya masih belum ada. Ya, ini layanan utamanya primary servicesnya adalah chat dengan dokter. Chatnya ini sebenarnya artificial intelligence, ada dicoba aja. Anda bayar 17.000 dulu misalkan ya. Tergantung lokasi ya, tergantung dokter yang lagi available ya. Ada yang kalau spesialis lebih mahal, dia 25.000 sampai 30.000 gitu ya. Kalau dokter umum murah ya, 10.000 sampai 20.000. Umumnya seperti itu. Nah, setelah Anda chat di awal pasti akan diminta data-data dasar Anda dulu, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Nah, itu yang jawab tuh adalah AI-nya gitu ya. Setelah masuk AI itu sudah merefer ke dokternya, baru Anda bisa berkomunikasi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada mereka, kepada dokternya. Asinkronus ya, dia tidak sinkronus ini layanannya. Tuh kesehatan buat janji offline itu tergantung daripada ketersediaan RS dan klinik yang bekerja sama dengan Alodoc. Nah, problemnya adalah RS-RS itu sudah memiliki SIM RS-nya masing-masing sehingga mereka tidak bekerja sama dengan third party seperti si Alodoc ini sehingga terbatas limited aja RS-RS yang tergabung di dalam itu. Layanan home lab juga di Bali nggak ada ya. Layanan home lab itu jadi memang beberapa ada laboratorium swasta yang bekerja sama dengan Alodoc. Itu mereka bisa melakukan home test ya untuk COVID kah, untuk pemeriksaan darah lengkap kah, pemeriksaan urinalisis yang simpel-simpel. Nah, itu yang sampel-sampelnya stabil ketika bisa dibawa dalam perjalanan itu bisa dilakukannya layanan home lab gitu loh. Nah, layanan spesifiknya seperti ini ya, ada layanan cancer, bidan, COVID-19, mental illness juga ada ya, konsultasinya dengan psikolog ya. Kesehatan seksual, kulit, jantung, kesehatan hewan, parenting, diabetes, imunisasi. Nah, ini juga ada ininya ya. Aplikasi sebenarnya di dalam aplikasi seperti medication reminder ini ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan aplikasi Alodoc ini untuk bisa memberikan eh reminder terhadap penggunaan obat setiap hari ya, jenis obat apa nanti dia akan memberikan notifikasi bahwa waktunya minum obat. Nah, gitu ya. Untuk menghitung risiko diabetes, risiko jantung, mengukur BMI ini semua sudah bisa kita dapatkan secara gratis ya, kalkulator-kalkulator seperti ini yang memang disiapkan oleh aplikasi itu dengan gratis. Nah, yang berbayar itu kan sebenarnya layanan utama ini yang berbayar nantinya gitu loh. Nah, ini yang kita ketahui tentang telemedicine ada di Indonesia, lebih banyak ke asinkronusnya, monitoringnya pun masih belum dilakukannya dengan optimal ya. Jadi pemanfaatan telemedicine untuk monitoring masih belum, yang sinkronus masih belum, yang masih utama menjadi main mayor daripada telemedicine di Indonesia itu adalah layanan asinkronusnya gitu loh. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Anggi dengan NIM akhir 17. Mm-mm, Saya ingin bertanya, telemedicine itu kan di telemedicine itu dokter itu tidak bisa melakukan pemeriksaan secara fisik ya Pak ya, mm-mm. dan hanya mengandalkan keterangan pasien. Nah, jika seandainya itu keterangan pasien itu tidak lengkap atau dia tidak jujur gitu dalam memberikan keterangan, misalnya pada pasien yang
depresi seperti itu, dan ternyata dokternya itu misalnya pasiennya udah depresi berat gitu, tapi dokternya misalnya memberikan obat antidepresan ringan, dan misalnya pasiennya tuh kayak eh, punya keinginan untuk maaf bunuh diri gitu misalnya Pak, itu sebenarnya emang telemedicine itu tidak bisa menghindari hal-hal yang seperti itu, atau sebenarnya bisa ditanggulangi ya Pak ya. Terima Oke, kasih Pak. sip. Ya, so far memang ada limitasi. Kalau kita ngomongnya yang real di Indonesia aja ya, nanti yang lebih proper tuh mungkin ada di masa yang akan datang. Untuk saat ini, chat dengan dokter itu dalam tanda kutip hanya screening adik-adik sebenarnya. Ya, kalau kita orang nakes, kalau kita orang yang memiliki latar belakang kesehatan pun sebenarnya tidak perlu memilih menu ini kalau saya boleh bilang kasar ya. Karena kita well known seperti apa simptom itu kita menuju ke sini aja langsung misalnya untuk beli obat OTC untuk mengeluhi problemnya. Tetapi di Indonesia untuk saat ini ya saya bilang ya ketika problem-problem itu membutuhkan asesmen yang komprehensif ya harus ketemu harus cek fisiknya harus di assessment MMPI-nya dalam tanda kutip untuk keluhan depresi itu tidak akan selesai di sini gitu loh. Jadi dokter di sini atau AI-nya akan langsung mendirect anak ke jadwal kunjungan, pilih rumah sakit apa yang akan Anda datangi, jadwalnya kapan Anda kosong, langsung nomor antriannya akan ada, nomor konsultasinya akan ada dan Anda berada pada antrian keberapa nanti di saat itu akan langsung muncul directly. Hanya sebatas itu chat dengan dokter itu ya. Dokter akan menganamnesis dulu jika gejalanya memang ringan. Electronic prescribing yang diresepkan hanya OTC. Jarang sekali diberikan em, obat-obat ini ya, jarang sekali diberikan obat-obat yang sifatnya obat keras gitu ya, obat yang plat merah itu dalam electronic prescribing sangat jarang ketika pasien itu tidak ada data laboratorium valid ataupun data objektif valid yang bisa diberikan melalui aplikasi ini. Sebagai contoh adik-adik ya, saya kan pernah kena COVID ya, 2022 bulan Agustus kalau nggak salah. Nah, eh, hasil pemeriksaan swab antigen saya itu kan connect ke Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi itu mengkonek sehingga dia langsung bisa merefer daripada hasil objektif saya ini ke salah satu daripada platform telemedicine gitu ya. Ada Halodoc, ada Allo Dokter ya. Jadi saya pakainya Allo Dokter kemarin. Random aja sih gitu loh. Jadi di Allo Dokter itu saya gimana ceritanya? Saya itu gini loh, saya itu berhak mendapatkan paket eh, pengobatan COVID-19 dengan antivirus itu mungkin ada dia masih ingat ya. Antivirus isinya kemudian antipiritik sama vitaminnya itu dikasih sama pemerintah secara gratis. Dengan catatan harus melakukan swab yang connect dengan Peduli Lindungi. Saya sudah memenuhi syarat tuh kan? Sudah, berarti saya pengen nebus obat itu. Obat itu tidak bisa ditebus secara langsung karena kita sangat tidak boleh bertemu dengan nakes, apalagi dengan kondisi positif. Harus dikarantina, harus berada di rumah. Jadi kita komunikasi via telemedicine. Nah, jadi dari Peduli Lindungi itu connect ke Allo Dokter, ketemu sama dokter melalui substansi ini gitu ya, chat dengan dokter. Dia ya yang pertama kali komunikasi itu robotnya. Jadi saya diminta nomor, nama, kemudian hasil pemeriksaan daripada swabnya, di mana swab, kemudian nomor pemeriksaannya, nomor Peduli Lindungi, nomor KTP, semua ditanya sama dia. Oke, robotnya memvalidasi bahwa betul saya pasien yang layak, baru saya ketemu sama dokternya. Dokternya pun masih menggunakan chat copy paste. Jadi dia mengedukasi menggunakan teks-teks yang copy paste yang normatif banget ya. Jadi jika Anda memiliki ini, rajinlah cuci tangan, rajinlah ini, jangan pergi gini, jangan kontak. Masih pakai bahasa-bahasa robot gitu. Apakah Anda berkenan untuk bisa diberikan electronic prescribing terkait dengan paket ini? Ya, gitu-gitu aja jawabannya. Tidak, gitu-gitu aja ya. Apakah Anda kontak dengan ini? Tidak, gitu-gitulah. Pokoknya masih bahasa-bahasa robot gitu ya, tidak komunikasi dalam tanda kutip itu saya tidak bisa directly ketemu sama human sebenarnya experience yang saya dapatkan. Oke, berpanjang-panjang tervalidasi, maka dokter itu di akhir saya chatting itu baru saya ketemu sama humannya dalam tanda kutip yang ngomongnya pakai bahasa singkatan gitu, Pak. Mohon konfirmasi email, Pak. Jadi kami akan coba kirim prescribingnya untuk bisa Bapak ambil obatnya. Oke, Oke, dok, email saya ini tolong. Oke, sip. Sudah kami terima emailnya dan sudah kami email elektronik prescribingnya gitu. Selesai saya dengan chat dokter, masuklah elektronik prescribing itu ke email saya. Kemudian apakah yang saya lakukan? Apakah bisa saya memprint elektronik prescribing itu kemudian saya ambil ke apotek? Nggak bisa.
Electronic prescribing itu hanya bisa diambil secara online. Dalam tanda kutip ada layanan lagi yang di luar platform Halo Dokter, platformnya Kemenkes lagi. Saya harus upload itu electronic prescribing itu divalidasi lagi, tempat tinggal saya lagi sekali, kemudian baru nanti akan menuju ke Vaskes ataupun apotek yang bekerja sama dengan Kemenkes. Waktu itu adalah apotek Kimia Farma di Hayamuruk gitu ya, di Denpasar. Hanya itu yang bekerja sama waktu itu. Jadi mereka terima resep saya, kemudian komunikasi lagi sama apoteker di sana bahwa obat Bapak akan saya kirim dalam waktu 24 jam gitu ya. Karena kebetulan waktu itu sore ya, resep saya baru divalidasi, akhirnya dikirimkannya besok di hari kedua pagi oleh GoSend ya, dari Gojek gitu ya. Jadi electronic prescribing itu tidak boleh juga ditebus langsung di apotek, tetapi harus melalui suatu sistem lagi yang memang sudah memvalidasi electronic prescribing itu. Karena kan electronic prescribing itu rentan terhadap pemalsuan, karena kan memang tulisan ketik gitu ya, dalam artinya siapapun bisa menulis sebenarnya. Nah, jadi harus memang bisa divalidasi, ada nomornya. Nanti saya akan tunjukkan electronic prescribing yang diberikan oleh dokter itu waktu saya kena COVID ya, nanti di topik e-prescribing gitu loh. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan telemedicine yang paling konkret bisa kita lakukan untuk saat ini di Indonesia. Tapi untuk kasus-kasus berat ya, dalam tanda kutip dia mau depresi nih, dia mau kesehatan mental, dia mau konsultasi, kemudian dia minta alprazolam, ya jangan harap Anda bisa dapat. Tidak akan mungkin bisa dapat alprazolam ataupun bisa mendapatkan benzodiazepin langsung setelah komunikasi yang enak banget, nggak mungkin. Pasti akan segera di-refer ke dokter, resep itu baru akan bisa diberikan setelah ketemu dengan dokter dan melakukan pemeriksaan objektif dengan assessment langsung gitu ya. Dengan data objektif lah, jadi persepan-persepan obat-obat yang sifatnya prekursor, psikotropika, narkotika harus berdasarkan data objektif baru bisa dikeluarkan gitu loh. Jadi tidak semudah itu juga bisa mendapatkan obat yang non OTC di telemedicine. Tapi kalau OTC gampang ya, mau cari vitamin, paracetamol, mau nyari Atapulgit gitu gampang gitu. Nanti menuju sini aja langsung, nggak perlu buang-buang uang ke sini. Kalau kita yang memiliki latar belakang kesehatan kan gitu. Nah tapi bagi mereka yang nggak punya latar belakang sama sekali kesehatan, dia ketemu sama dokter sini dulu untuk bisa mendapatkan rekomendasi. Saya punya riwayat emah dok, saya mau ini, apakah saya boleh ya minum promah ya dok ya? Oh boleh, ambillah ini, nggak usah pakai electronic prescribing, langsung aja menuju sini karena OTC. Nah gitu loh. Tapi kalau obat keras pasti dia akan minta ketemu di appointment ataupun dijadwalkan dulu bertemu dengan dokter gitu loh. Sampai sini paham ya Anggi ya? Paham Pak, sudah sangat jelas. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, sip. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ada platform daripada individual rumah sakit ataupun vaskes dalam bentuk SIM RS namanya. Ini sudah diatur regulasinya oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi ada yang namanya SIM RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIM RS itu basisnya kayak gini nih sebenarnya ya. Jadi di dalam suatu rumah sakit itu harus ada suatu cyber physical system. Ini sebenarnya cyber physical system ya. Artinya ada sistem software hardware yang berkomunikasi antar hardware dengan menggunakan software, dan ada humannya di situ untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, jadi communication infrastructure merupakan menjadi dasar yang kuat ataupun basis rumah ini gitu ya. Komunikasi infrastruktur itu adalah jaringannya, hardware-nya, semuanya ya. Infrastruktur yang menunjang terbentuknya SIM RS itu merupakan fondasi yang paling awal. Internal assessment artinya apakah siap penggunanya, usernya, pasiennya, dokternya, semua nakes yang terlibat ya, apotekernya, rekam medisnya, perawatnya, bidannya, psikolognya, semua nakes-nakes yang terlibat ya, laboratorium medisnya, ke elektromediknya, apakah mereka siap di assessment, dilatih, baru bisa nanti dibuatkan peta-peta seperti ini ya. Jadi memang ada satu rumah secara ideal nih ya, ini SIM RS ini secara ideal itu seperti ini, tapi rumah sakit itu ada banyak bolong-bolongnya ya. Mungkin dia nggak ada ininya, mungkin dia nggak ada ininya, dia rumahnya masih bolong-bolong. Kalau rumah sakit yang saya tahu di Bali itu tidak komprehensif seperti ini ya, masih ada bolong-bolongnya. Nah, jadi di awal tersebut ada yang namanya cyber physical system untuk mengadaptif general service management. Nah, ini ngomongin kebijakan, strategi, legalitas, perkembangan pasar, perkembangan model bisnis baru yang gini-gini nih, mereka tersebut bisa berkomunikasi, mengupload, menyimpan semua dokumen-dokumen yang sifatnya kebijakan, strategi. Kalau rumah sakit itu seperti formularium rumah sakit itu bisa diakses di sini, clinical pathway bisa diakses di sini gitu ya, untuk bisa bisa melihat apakah kita boleh nggak sebenarnya memperlakukan rujuk. Nah, itu kan kebijakan tuh, rujuk balik ataupun rujuk ke atas itu bagaimana mekanismenya, itu sudah tersimpan semua di dalam General Service Management.
Hospital Information System. Nah, jadi ini ngomongin klinik di farmasi dan di lab. Nah, jadi ini berbicara tentang rekam medis, tindakan medis, dan semua detail daripada penanganan pasien itu ya. Di klinik, poliklinik, misalkan di rawat inap, rawat jalan, itu semua akan terpantau dalam electronic medication record. Farmasi saat labor, apakah ada tindakan-tindakan yang membutuhkan alkes dan obat yang bisa di-refer ke sini, apakah ada permintaan untuk pemeriksaan laboratorium, ini berkomunikasi nih semua nih sistem ini antara di poliklinik ya, poliklinik ini bisa di rawat jalan ataupun di klinik rawat inap, berkomunikasi dengan farmasi. Farmasi pun juga bisa merecord apakah ada obat yang masuk ke bangsal ataupun ke poliklinik, apakah ada alat kesehatan yang disuplai ke laboratorium. Laboratorium pun seperti itu, ketika keluar hasil akan diberikan ke dokternya, akan diberikan ke apotekernya untuk melakukan assessment kembali. Nah gitu ya. Jadi kan idealnya ini tuh berkomunikasi antar each other. Cuman kelemahannya adalah di kita di Bali tuh nggak ada yang berkomunikasi ya. Jadi ada hospital information system, cuman klinik ya berdiri sendiri, farmasi berdiri sendiri, lab berdiri sendiri. Kalau di rumah sakit untuk sistem ini ada, cuman farmasi ngomongin farmasi aja, dia tidak bisa komunikasi dengan ini. Bagaimana cara komunikasi dengan ini? Ya manual, manual. Jadi ada apotekernya datang ataupun orang labnya yang bawa ke poliklinik, dok, ini hasilnya gitu. Atau komunikasi lab pakai komputer, cuman ya tidak bisa diapa-apain gitu ya, farmasi nggak bisa ngelihat. Nah, jadi mereka tuh tidak berkomunikasi. Tapi rumah-rumah ini sudah ada sebenarnya kalau di rumah sakit di Indonesia gitu ya. Nah, Hospital Operation Information System. Nah, ini ngomongin front office nih biasanya. Front office dan back office ya. Front office ini ngomonginnya tentang sistem antrean, daftar, waktu tunggu, reservasi online, rawat inap nih, kapan saya punya jalur rawat inap, kapan saya mau ketemu dokter gitu-gitu ya. Gimana apa rujukan referral ini kan ngomongin BPJS nih ya. Jadi kalau saya udah bawa rujukan, boleh saya langsung di sini masuk, tidak perlu lagi bawa fotokopi kakak, bawa fotokopi ini ke Mumai lagi. Nah, itu nggak perlu lagi, semua selesai di sini gitu loh dengan Hospital Operation Information System. Namanya nanti beda-beda tergantung daripada manajemen rumah sakit itu sendiri ya. Intinya itu yang ngomongin operasional information system. Jadi selesai di rumah ini ngurusin dokumen-dokumen ini, begitu datang ke rumah sakit langsung kita masuk ke poliklinik gitu ya. Jadi kita udah tahu persis kapan kita akan estimasi kita akan diperiksa, kita bisa mengestimasi waktu di jalan, estimasi waktu jalan dari parkiran menuju ke poli, nah sampai di poli pas gitu lah. Nah saya senang sekali tuh mengestimasi gitu-gitu ya, jadi sering banget tuh saya kontrol anak mau imunisasi misalkan ya udah tahu jadwalnya nomor berapa, estimasinya yang berapa, kita tahu harus ngapain dulu sampai parkiran, begitu masuk nomor dipanggil itu saya sering banget kayak gitu tuh pengalaman-pengalaman itu, jadi terlatih kalau seperti itu ya. Jadi begitu ya paling nunggu paling 2-3 menit habis itu udah giliran untuk dipanggil gitu ya. Jadi itu menyenangkan sekali bagi saya ketika memang kita bisa memanfaatkan ya, Hospital Information System. Ini kuat adik-adik. Kalau di Bali itu Hospital Information System untuk yang registrasi, call center, e-commerce gitu-gitu tuh gampang nih. Semua sudah punya, hampir seluruh rumah sakit itu sudah mengadaptasi ini. Nah, kalau yang di back office ini ngomongin nanti bagaimana administrasi daripada kepegawaiannya, misalkan tata persuratan, manajemen sistem. Jadi dari sini ketahuan nih mana dokter yang banyak dapat pasien, mana apoteker yang kerja, mana yang nggak kerja, mana yang jaspelnya tinggi, mana yang tidak tinggi. Nah, itu semuanya bisa diolah di sini ya oleh pihak manajemen rumah sakit. Termasuk juga dengan pendapatan di parkir, security, CCTV ini connecting ya. Jadi kalau memang sudah apa namanya itu ada mobil masuk, terekam CCTV, terekam plat kendaraannya melalui parking system. Jadi memang akan sangat lebih safe gitu, dan kita bisa men-tracking pasien itu part per part keluar masuknya untuk security, untuk keamanan ya. Jadi kita tahu persis pasien itu datang, terekam kendaraannya, masuk dan keluarnya semua terekam. Satu sisi juga kita bisa gunakan data-data itu untuk menganalisis tingkat kunjungan, tingkat traffic, sehingga manajemen bisa melakukan analisa apakah kita perlu mengembangkan lagi rumah sakit yang menjadi yang lebih besar atau kita pangkas karena memang efisiensinya dalam tanda kutip tidak terlalu ramai rumah sakitnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan dengan menggunakan hospital operating system ya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Nah, terakhir ini yang include telemedicine sebenarnya, healthcare mobility. Ini juga bagian daripada SIM RS itu yang tadi saya bilang yang angkanya tinggi itu. Jadi rumah sakit yang di luar itu ya yang di, nah ini siapa maksudnya telemedicine RS klinik. Nah, itu merupakan rumah yang satu lagi ya, di pondasi yang ini yang saya maksud tadi. Nah, pondasi yang ini.
Ya, mobile service jadi ada mobile healthcare services, sensor, CRM, delivery, digital medication record, teleconsultation. Nah, ini kan semuanya bagian dari healthcare mobility. Setiap rumah sakit itu sebenarnya sudah memiliki telemedicine-nya masing-masing, kecuali kalau dia menggandeng third party atau pihak ketiga seperti Halodoc, ya bisa, tapi jarang rumah sakit biasanya mengembangkan sendiri rumahnya ini gitu loh. Ya, misalkan kalau Siloam ya My Siloam itunya telemedicine-nya yang bisa kita pakai gitu loh. Prima Medica ada Prima Medica gininya apa namanya itu ya saya lupa. Pokoknya Prima Medica juga punya itu telemedicine. Cuman tidak optimum ya, tidak sampai ke apa namanya itu delivery yang gitu, digital medical record itu enggak sih, tidak sampai segitu. Cuman teleconsultation sama reservation gitu-gitu. Monitoring pun tidak gitu loh. Nah, jadi ini kan secara idealnya ya ini semua rumah-rumah yang besar-besar ini disebut dengan smart hospital. Jadi semua rumah sakit ke depan tuh sudah diberi ketahukan walaupun sudah diinformasikan oleh Kemenkes bahwa kita harus menuju ke smart hospital, tidak lagi konvensional. Jadi semua rumah sakit itu ketika dia mau terakreditasi nanti paripurna, dia harus memiliki paling tidak elemen-elemen yang ada di dalam SIM RS ini gitu loh. Apalagi dia bisa memiliki semua ini menjadi smart hospital, ya luar biasa sekali, nanti poinnya akan tinggi sekali untuk di akreditasi rumah sakitnya gitu loh. Nah, nanti di apoteker kan saya lebih jelaskan lagi detailnya ya. Jadi misal lebih detail lagi di apoteker nanti terkait dengan regulasi, kebijakan, kemudian data statistik rumah sakit apa saja yang sudah menggunakan ini dengan baik, mana yang masih medium, mana yang belum pakai sama sekali. Nah, yang belum-belum tuh udah dipanggilin sama Kemenkes, sudah dikasih aplikasi gratis ya namanya apa SIM RS Ghost gitu ya, Government Open Source gitu kalau nggak salah namanya SIM RS Ghost. Itu kosongan dikasih platformnya sama si Kemenkes, ininya bisa dimodifikasi oleh manajemen rumah sakitnya dengan staff IT-nya ya. Jadi mau ngisi apa di dalam rumah-rumah ini tuh udah open source, silahkan, tidak ada format yang mengikat, tapi platformnya, media penyimpanannya, servernya, websitenya itu dikasih gratis oleh Kemenkes gitu loh. Untuk sebenarnya menunjang ataupun mempercepat terrealisasinya smart hospital gitu loh. Tapi kenyataannya tidak semua mau pakai punyanya Kemenkes ya. Semuanya mau pakai ininya masing-masing, tetapi tidak optimal juga. Nah, itu juga menjadi PR kita bersama apa yang sebenarnya menghambat. Tentu saja adanya kepentingan-kepentingan politik itu ya. Jadi misalkan rumah sakit ini berafiliasi dengan suatu vendor ini yang menyebabkan vendor ini yang masuk yang politik-politik itu tuh eksternal faktor yang tidak saya ingin bawa sebenarnya ke bangku kuliah ya. Karena hal-hal seperti itu sebenarnya bukan idealisme gitu loh. Nanti mungkin Anda akan kaget ya. Jadi rumah sakit itu benar-benar mementingkan suatu kelompok, golongan tertentu. Gitu-gitu nanti Anda akan ketemu masalah-masalah gap seperti itu yang tidak bisa kita temukan di dunia ideal gitu loh. Kalau di kelas ini kan harus idealis ya dalam tanda kutip, harus yang betul-betul ideal yang kita sampaikan sehingga nanti Anda akan terbentuk menjadi karakter yang idealis nanti gitu loh. Tapi nanti di lapangan Anda akan melihat kenyataan-kenyataan yang jauh lebih pahit ya dari idealisme yang kita telah pelajari selama ini gitu loh. Makanya MBKM ya nanti ya, kalau angkatan ini mau MBKM ya MBKM lah. MBKM itu tujuannya lah untuk bisa memaparkan Anda lebih awal terkait dengan dunia kenyataan, dunia kerja. Jadi idealisme dengan reality itu ada berapa jauh jaraknya. Anda diperkenalkan lebih dini dengan cara masuk ke lapangan. Jadi kalau yang mau ber-MBKM di rumah sakit UNUD nanti dengan saya pembimbingnya, saya akan perkenalkan sama Anda dunia kenyataannya seperti apa. Tetapi dunia real yang kejam itu tidak selamanya akan seperti itu. Tetapi generasi-generasi kita inilah yang nanti akan merubah itu semua ya. Dalam hal itu kita akan membawa kondisi yang tidak baik di kenyataan itu menjadi kondisi yang ideal gitu loh. Tentu tidak bisa instan adik-adik. Improvementnya harus ada, prosesnya harus ada. Nah, itulah yang menjadi tujuan MBKM sebenarnya. Jadi memperkenalkan Anda lebih cepat dengan dunia kenyataan dan Anda memiliki visi untuk membawa problem-problem di lapangan menjadi kondisi-kondisi yang ideal sesuai dengan yang telah kita pelajari bersama gitu loh. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu untuk telemedicine sebelum saya masuk ke electronic prescribing? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Sri Diantara dengan NIM akhir 18. Jadi saya izin bertanya sedikit di sini, Pak. Misalnya kalau dari kita nih mau membuat telemedicine gitu, tadi kan Bapak bilang kita bisa kerjasama dengan suatu rumah sakit, tapi rumah sakitnya itu jarang mau nerima tawaran dari kita.
itu tuh kenapa ya Pak? Bukannya malahan kalau misalkan kita minta kerjasama, jadi kita membuat telemedicine yang mana di sana tuh udah bisa langsung konsultasi, kemudian kita minta kerjasama sama rumah sakit ini hanya untuk bagian informasinya saja. Jadi kan telemedicine kita tuh bisa kompleks gitu Pak. Jadi apa yang membuat rumah sakit ini nggak mau kerjasama dengan pihak luar yang akan mengembangkan telemedicine itu? Karena kan kalau dari segi saya lihat tuh telemedicine yang diciptakan oleh rumah sakit sendiri ini promosinya itu masih kurang, bahkan mungkin sedikit masyarakat yang tahu. Jadi kalau misalkan dari pihak luar yang membantu untuk membuat suatu inovasi itu dan fokus ke itu kan jadinya kayak lebih bisa luas penyebarannya gitu Pak. Mungkin apa yang membuat rumah sakit itu nggak bisa kerjasama dengan kita gitu Ya, Pak. Terima kasih. ya. Ada pengalaman sebelumnya ditolak sama rumah sakit untuk ini? Jadi eh terlihatnya mudah seperti itu ya Dede ya. Jadi memang kenapa rumah sakit tak mau pakai jasa eksternal? Kenapa tidak mau pakai third party? Eh Kalau mau bergabung sebenarnya lebih memajukan SIM RS-nya ataupun bagian telemedicine-nya. Kenapa tidak? Nah, eh, ke- ke- eh, saya awalnya berpikir seperti itu. Setelah saya berkecimpung di manajemen di Rumah Sakit Udayana, Rumah Sakit kita bersama ya, itu ternyata tidak semudah dan tidak sesimpel itu. Banyak kompleksitas yang kita harus pikirkan di samping kepentingan politik gitu ya. Jadi gini ya, Dede. Di dalam suatu SIM RS suatu rumah sakit, dia tuh menginginkan kan ada rumah-rumah ini ya, ada rumah ya tentang general manajemennya, ada yang hospital information systemnya, ada yang operasional information systemnya, dan ada yang telemedicine-nya atau healthcare mobility-nya. Ini nih harus berkomunikasi. Jadi ini komunikasi antar each other ini itu yang berat. Jadi ketika kita membuat suatu telemedicine itu dari luar sistem yang telah tercreate sebagai pondasinya di rumah sakit itu, bagaimana caranya membawa aplikasi telemedicine kita itu bisa masuk ke dalam communication in infrastructure? Susah. Karena communication infrastructure kan dibangun di awal ya, artinya rumah sakit itu pas saat dibuat tuh dibuat diadakan sesuai dengan infrastruktur yang telah direncanakan. Nah, membawa platform dari luar itu menyesuaikan dengan infrastrukturnya susah. Contoh gini, kalau Anda misalkan punya aplikasi namanya apa, telefarmasis, membawa aplikasi telefarmasi itu biar bisa kompatibel dengan communication infrastructure di sini, itu bukan perkara mudah. Kalau Anda mungkin tahu ya sekarang di problem yang sama juga kita temukan di dosen di UNUT ya. Jadi data pangkalan dosen itu kan ada di iMISU ya. Anda kan punya iMISU juga ya untuk SIMAK itu ya. iMISU Anda itu namanya communication infrastructure. Jadi kita sudah memiliki infrastructure dari USDI ya, memilih jaringannya, platformnya, softwarenya, namanya iMISU dan kawan-kawannya, anggaplah itu ya komunikasi infrastruktur. Sekarang Dikti mengeluarkan lagi sistem informasi pangkalan data Dikti. Pangkalan data Dikti itu nanti ada Sister, mungkin ada SIMAK, ada Simbelmawa gitu-gitu ya, yang pas PKM itu ya. Itu kan bagus juga aplikasinya, tapi dia tidak kompatibel dengan iMISU. Bayangkan bagaimana caranya mengupdate data dari iMISU Anda ke PDDikti, dikerjakan manual itu. Data Anda diekstrak menggunakan jenis data yang sama dengan punya pangkalan, baru bisa diekspor gitu loh. That's the same problem. Jadi kalau kita bawa aplikasi dari luar, susah banget mengintegrasikan dengan infrastruktur yang sudah dibentuk di rumah sakit itu. Itu yang membuat rumah sakit itu menjadi males sebenarnya gitu loh. Jadi siapa vendornya yang membuat communication infrastructure, dia yang memiliki berpeluang untuk mengembangkan lagi, mendevelop lagi gitu loh. Jadi memang satu pintu aja. Jadi vendor itu akan mengakomodir apa yang dibutuhkan rumah sakit. Jadi sementara ini untuk bisa mengembangkan ini, saya butuh ini. Bagaimana format datanya? Bagaimana ini yang bisa nanti komunikasi-komunikasi seperti itu yang akan dijalin. Nah, untuk membuat rumah-rumah ini biayanya nggak murah, jadi besar sekali. Makanya the next future job itu pasti orang IT yang ngerti informatika sebenarnya. Karena untuk bisa buat satu rumah aja ini tuh udah miliaran gitu loh. Rumah sakit nggak mampu membuat secara simultan kalau memang rumah sakit itu tidak disupport oleh dana yang sangat besar. Rumah sakit swasta yang mulai membangun ya tidak mungkin memiliki rumah selengkap ini gitu loh. Rumah sakit pemerintah terbentur oleh peraturan Kemenkeu. Kalau nggak gitu kena korupsi kita gitu loh. Jadi memang tidak bisa menganggarkan lebih dari sekian. Jadi pelan-pelan ya. Mana yang urgent dulu? Oke, klinik, farmasi, lab, tapi nggak komunikasi. Nanti punya uang lagi baru dijalin komunikasinya, bangun lagi baru bangun lagi ini bisa komunikasi nggak, baru dibangun. Nah, itu masih banyak hambatan-hambatan yang dilakukan. Jarang sekali untuk bisa mengimport dari luar karena problem infrastruktur yang sudah dibangun. Beda halnya ketika memang di awal
telemedicine yang Anda tawarkan itu sudah ditawarkan sebelum rumah sakit itu ada, ataupun kita baru berencana membangun rumah sakit beserta SIM RS-nya, kita masuk ke dalam tender untuk bisa mengincludekan program kita itu ke dalam communication infrastructure. Karena ketika infrastrukturnya sudah terbentuk, sudah terbangun, itu akan susah sekali kita menyisipkan pas lagi dia berkembang, develop, enggak, karena sudah firm banget nih communication infrastructure-nya gitu loh. Bisa dipahami ya maksud saya? Bisa Bapak. Saya izin bertanya sekali lagi Pak. Kalau misalkan kita hanya meminta kerjasama dalam perihal mencantumkan beberapa informasi gitu, tapi kita kan kadang informasinya ini butuh validitas dari rumah sakit itu apakah benar. Misalkan kita mau ke alur administrasi, membutuhkan dokumen A, B, C. Kadang kan kalau kita search di Google tuh kadang masih rancu gitu. Kalau kita hanya membutuhkan informasi seperti itu saja yang divaliditas oleh rumah sakit untuk kita masukkan ke data telemedicine kita, apakah itu bisa atau boleh Pak seperti itu? Ini yang menjadi problem ya. Jadi rumah sakit itu kan manajemen rumah sakit itu beda-beda, adik-adik. Jadi SOP dalam setiap rumah sakit itu beda-beda. Tidak semua itu sama, sehingga setiap ini tuh pasti akan berbeda-beda mengeksekusi data gitu ya. Nah, dalam konteks yang kamu katakan tadi itu sebenarnya buat eksternal gitu ya sebenarnya. Saya nggak paham maksud daripada tujuan dibuatnya telemedicine yang kamu maksud itu. Kalau misalkan hanya mengakses data-data administrasi itu sebenarnya tidak diperkenankan tanpa izin gitu loh, dan ada tujuannya, ada proposalnya. Itu jatuhnya malah ke riset dan memang untuk trial jadinya ya, jadi development, dan memang nanti tidak akan diimplementasikan di rumah sakit itu. Kayaknya arahnya akan ke sana gitu loh. Jadi tidak, dalam tanda kutip, tidak bisa langsung mengintervensi ke SIM RS yang mereka punya gitu loh. Tidak akan bisa langsung ke situ. Pasti dalam konteks masih trial, coba, even itu bisa di-approve oleh manajemen untuk di-running, dia pasti akan berada di luar ini. Dia akan berada di luar infrastruktur, dia akan ada di luar sini gitu loh. Jadi proyek-proyek yang dikerjakan itu akan sifatnya independen gitu loh. Independen hanya untuk mengakselerasi, tidak merupakan suatu komponen yang terintegrasi dengan SIM RS dan Smart Hospital itu sendiri. Rumah sakit yang sudah proper, yang sudah established ya, seperti misalkan Siloam Hospital, Mayapada Hospital, kemudian Awal Bros yang di Jawa tuh ya, yang di Barat, itu dia nggak akan mau menerima tawaran-tawaran dari third party yang tidak bisa berkomunikasi antar each other. Cuman rumah sakit yang berkembang yang ini masih bolong-bolong gitu ya, misalkan ya, dia mau dibangunkan di luar rumah ini ya, mungkin dia masih bisa terima, cuman itu tidak akan permanen, temporary. Pasti akan hilang timbul, setelah itu hilang lagi dah gitu. Nggak ada yang mau ngelola lagi gitu loh. Karena pengalaman saya sudah banyak sekali untuk bisa membuatkan platform edukasi yang memang saya upayakan ada di luar Smart Hospital ini, ujung-ujungnya nggak ada tindak lanjutnya gitu loh. Jadi begitu tidak ada jasa pelayanannya, karena kan jasa pelayanan itu akan kontak dengan informational system, jadi dia nggak akan bisa komunikasi nih kinerja yang di sini, jadinya nggak ada yang mengeksekusi gitu ya. Buat ruang konseling ya tidak ada apoteker yang mau konseling gitu-gitu jadinya ya, masalah-masalah yang kita punya gitu. Kalau boleh tahu lagi ngerjakan project ya? Apa PKM atau skripsi? Ya kebetulan cuman lagi ngerjain esai sama LKTI sih Pak. Jadi susah. Jadi kecuali kamu adanya di sini gitu loh. Jadi kamu part of the infrastructure. Jadi sebelum ini terbentuk, Anda itu di sini gitu loh. Berat loh sebenarnya untuk bisa masuk ke sini, itu berat sekali sebenarnya. Kecuali Anda itu mendapatkan fully akses, bertemu dengan tim IT di rumah sakit itu sendiri, sesuaikan semua data platform Anda itu agar bisa masuk ke sini. Tapi Anda tidak jualan, lainnya Anda tuh memberikan ide Anda cuma-cuma kepada IT itu. Saya maunya gini, gini, gini. Saya mau mengembangkan rumah sakit ini. Ya memang tidak akan ada ini ya, transaksi jual beli, tidak akan ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan itu ya rumah sakit sendiri gitu loh. Jadi kalau dalam konteks membuat esai gagasan tertulis itu kan sebenarnya idenya harus bisa dijual ya, dan visible gitu loh. Jadi kalau mau mengembangkan telemedicine, menurut saya ya seperti jadi third party aja dulu gitu loh. Jangan masuk ke dalam rumah sakit. Atau kalau Anda memang ingin menawarkan ide Anda kepada rumah sakit yang akan mulai dibentuk gitu loh. Kalau rumah sakit jaringan tuh seperti apa, jaringan yang sudah ada ya, Siloam Hospital lah yang paling gampang, itu jaringannya dia tidak akan mau memasukkan lagi third party itu gitu loh. Karena dia memiliki tim IT, dia memiliki nakes yang bisa fokus di bidang development software. Yang jelas
Kemenkes tuh sudah memberikan 4 rumah besar ini untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi bisa berkreasi gitu loh. Jadi telemedicine ini nanti akan bisa diakses oleh dokternya nanti ya gitu-gitu ya. Dan apapun lagi layanan-layanan yang dibutuhkan oleh pasiennya, dalam tanda kutip dibutuhkan untuk effectivity. Jadi kita tidak hanya bisa menjual ide-ide untuk pasien safety, tetapi juga kita harus memikirkan apakah ide yang kita tawarkan tersebut efisien atau tidak gitu loh. Karena kan dalam tanda kutip ya saya bilang ya, rumah sakit itu adalah ladang bisnis adik-adik. Eh, saya bisa bilang bahwa mereka-mereka yang buat rumah sakit itu tidak tujuannya tidak untuk kepentingan sosial semata. Atau bahkan sosial itu nomor kesekian. Nomor pertama apa? Profit. Karena saya sudah banyak sekali diskusi. Ada namanya Pak itu, siapa namanya ya? Duh, kok saya lupa orang matematika tuh ya. Aduh, saya lupa namanya siapa ya. Ada saya punya teman di matematika itu, beliau itu adalah salah satu tim pengembangan program. Beliau disuruh buatin ininya rumah-rumah ini, cuman beliau tidak paham konteks dalam rumah-rumah ini ya. Apa sih fungsinya apoteker, apa sih medical record itu dia nggak tahu. Tapi dia disuruh buat, tolong buatkan saya rumah ini harus bisa berkomunikasi dengan ini, buatkan saya rumah ini. Nah dia dikasih tahu oleh konseptornya seperti itu dia buat. Kemudian saya tanya, apakah apoteker ada terlibat di dalam layanan SIM RS yang kamu buat gitu ya? Dia bilang, apa fungsinya apoteker? Tidak pernah konseptor itu melibatkan apoteker untuk menyerahkan. Apoteker hanya untuk jadi basis data apoteker di sini hanya untuk merekam keluar masuknya obat untuk memonitor profit. Kalau sampai ada apoteker yang juga dibayar jaspelnya untuk KIE, rumah sakit tidak efisien dia bilang gitu. Memang betul-betul hitung-hitungannya semakin banyak ada nakes yang terlibat, cost-nya semakin tinggi. Semakin banyak ada dokter, perawat, apoteker yang terlibat dalam pelayanan medis, cost-nya semakin tinggi. Kalau bisa, jangan ada banyak nakes. Tidak perlu ada dokter umum, spesialis saja. Tidak perlu ada perawat yang S1, S2, cukup perawat D3 saja. Tidak perlu ada apoteker, cukup TTK saja. Kalau bisa seperti itu, why not gitu loh. Itu yang ada di pikiran pemilik rumah sakit, teman-teman. Saya ngelus dada kan, aduh berarti mereka tidak paham tentang pasien safety, pentingnya hadirnya apoteker. Apoteker hadir walaupun dia nanti cost-nya meningkat, dalam tanda kutip dikatakan tidak efisien, tetapi dengan mempercepat pasien itu adhesif, trust masyarakat dengan rumah sakit itu akan meningkat, maka dia akan menjadi pelanggan tetap. Ya, nah, itu kan sebenarnya yang tidak intangible cost itu yang tidak dihitung menurut saya. Jadi tidak loyalitas pasien terhadap itu tuh kan jangka panjang ya, tidak bisa dilihat secara konkret di depan mata ya. Itu yang menyebabkan rumah sakit tersebut males sebenarnya kalau sampai ada apoteker visite, apoteker dulu rekam medis ini akan nambahin jaspel aja nih gitu loh. Kosnya tinggi aja. Cukup dokter aja satu yang ngurusin, perawat yang melayani kebutuhan pasien. Bila perlu perawat dengan pendidikan serendah-rendahnya, nggak perlu ada apoteker gitu loh. Kalau itu yang diinginkan rumah sakit sebenarnya, dari itu Honest saya bilang karena apa alasan efisiensi gitu. Mereka harus menekan sekecil-kecilnya biaya operasional, tetapi dia harus gain a lot of money from the patient gitu loh. Itu kenyataan yang pahit yang kita terima. Tapi secara ideal apakah boleh? Saya bilang begitu sebenarnya nggak boleh. Apoteker harus tetap menjunjung tinggi pasien safety, harus tetap terlibat di dalam tim medis untuk bisa mempercepat ataupun mengaccelerate kepentingan pasien. Kan kepentingan bersama, visi kita sama semua gitu ya. Tapi ketika ngomongin duit berarti nggak akan ketemu itu konsep yang kita bicarakan di kelas ini, tidak akan ketemu ketika memang orientasinya adalah keuntungan dan uang dan uang tuh nggak akan ketemu, pasti nggak akan ketemu gitu. Sampai sini kira-kira bisa kita lanjut? Ada pertanyaan lagi? Bisa, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, kita masuk ke electronic prescribing-nya ya. Jadi electronic prescribing ini didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengenerate resep ya, permintaan obat atas resep dokter, di mana dokter kemudian bisa menyerahkan kepada apoteker ataupun kepada practitioner lainnya gitu ya, sehingga bisa dilayani permintaan obat atas resep dokter tersebut secara elektronik, secara simpel seperti itu. Resep elektronik adalah resep digital, tidak memerlukan paper, bisa langsung diteruskan ke farmasisnya untuk bisa untuk bisa dilayani ataupun bisa dieksekusi nanti ya, untuk bisa di compound dan didispensingkan. Jadi tipenya tuh ada yang integrated dengan medical record,
dengan comprehensive patient ini kan yang the best sebenarnya. Jadi electronic prescribing ini connect dengan rekam medis itu akan sangat luar biasa bermanfaatnya bagi semua nakes karena kita bisa men-trace treatment, menghindari fraud gitu ya. Fraud itu kecurangan adik-adik. Jadi saya boleh sharing sedikit eh, kejanggalan-kejanggalan yang sering kita temui di rumah sakit. BPJS itu adalah suatu lembaga asuransi pemerintah milik negara dan semua masyarakat Indonesia itu wajib memiliki BPJS sehingga setiap tindakan daripada medical yang memerlukan uang itu dibayarkan penuh oleh pemerintah ya. Jadi diatur clinical pathway-nya adik-adik. Misalkan datang dengan keluhan demam tifoid. Jadi untuk tipes dia akan dirawat ditentukan ya pathway-nya ya, dia akan dirawat maksimal 5 hari dengan obat paracetamol maksimal 30 biji selama dia dirawat, dengan antibiotik sekian biji, diatur itu pathway-nya ataupun algoritmanya oleh BPJS. Nah, sepanjang dia dirawat itu, semua plafonnya itu di-cover dengan nama Inasi Bijis gitu ya. Platform untuk mengcover suatu tindakan medis. Dengan adanya electronic prescribing ini akan meminimalisir kecurangan. Jadi betul-betul terekam nih pasien dapatnya obat 3 hari udah sembuh dia. Jadi obat yang 30 itu cuma dikasih 15 sehingga sekian ini tidak perlu dibayar ataupun tidak perlu dibayar oleh negara kan gitu ya. Tapi kenyataannya di lapangan itu ada kecurangan, praktik fraud. Walaupun dia pakai elektronik seperti ini, pasien itu sudah pulang di hari ketiga, cuman di rekam medis bisa diubah. Dia bilang pulangnya 5 hari, paracetamolnya dihabisin, 30 itu semua, antibiotiknya dihabisin, sehingga negara harus membayar full plafon Inasi Bijis itu sebenarnya rumah sakit mengimplementasikan separuhnya gitu loh. Fullnya misalkan 25 juta, pasien sesungguhnya hanya 15 juta, jadi sisanya itu keuntungan rumah sakit. Itu namanya fraud adik-adik. Fraud itu terjadi di rumah sakit di seluruh Indonesia. Ngakal-ngakalin bagaimana caranya agar itu. Tapi tidak sedikit juga kasus bahwa pasien itu dirawat melebihi Inasi Bijis. Ini alasan kemanusiaan. Ini masalah klasik sekali ya. Kemarin Bu Rini, Pak Gelgel, saya juga ikut sebagai pendamping gitu ya, mengikuti paparan-paparan dari salah satu rumah sakit pemerintah di Provinsi Bali ya, untuk bisa ikut melihat seperti apa masalah fraud dan masalah kerugian rumah sakit akibat Inasi Bijis itu. Jadi ada ternyata pasien itu tifoid, cuman sudah 5 hari nggak membaik. Ternyata ada problem yang lain. Ternyata ada masalah infeksi H. pylori gitu. Sehingga dia harus dirawat sampai 10 hari. Uang yang dihabiskan selama 10 hari ternyata sampai 50 juta. Sedangkan BPJS hanya bisa membayar 25 juta sesuai dengan CPW gitu loh. Nah kemudian siapa yang akan norok kelebihannya? Nah gitu-gitu. Kelebihan itu akan ditorok dengan kecurangan di pasien yang lain gitu. Jadi tambal sulam seperti itu. Manajemen yang sekarang yang belum ada solusi sampai sekarang gitu loh. Kalau memang ketat berarti pasien yang masih memiliki masalah di hari ke-5, hari ke-6 tuh masih ada problem demam dia, ya terpaksa kita pulangin gitu loh. Kalau memang ketat BPJS bahwa Ibu BPJS sudah habis 5 hari ini dari ininya, Ibu pulang dulu, datang lagi minggu depan baru bisa di cover lagi. Apakah harus seperti itu? Kan tidak etis selaku nakes, alasan kemanusiaan dipulangkan dalam kondisi sakit kan nggak mungkin juga gitu. Nah, tapi kalau diteruskan perawatannya siapa yang mau bayar? Rumah sakit bangkrut kalau semua pasien kayak gitu kan gitu. Nah itu menjadi masalah adik-adik yang kita temukan di dunia nyata. Nah jadi bagaimana konsultan-konsultan itu bisa mencari pemecahan terhadap solusi-solusi seperti ini gitu loh. Banyak problem yang dimiliki. Dengan adanya electronic prescribing sebenarnya pemerintah akan lebih safe. Begitu electronic prescribing ini masuk ke rekam medis, itu sifatnya fix, tidak boleh diubah, tidak di lock. Tidak akan bisa penggantian, merubah, menambah, mengurangi, tidak akan bisa. Ya gitu, apa adanya real gitu loh. Itu enaknya ketika terintegrated dengan medication record. Ada juga electronic prescribing yang sifatnya stay alone, hanya berdiri sendiri, dipakai begitu tebus ya udah hilang, tidak ada rekamannya, tidak ada jejak digitalnya gitu. Nah, yang ini tentu lebih murah ya, less costly, easier untuk diimplementasikan. Kalau ini ribet, kenapa? Membangun komunikasi antar cyber physical system itu harus punya infrastruktur yang kuat, communication infrastruktur yang kuat gitu loh. Masalah lagi kan gitu. Nah, tapi di balik
kekompleksan itu electronic prescribing harus kita gadang-gadang karena apa? Betul-betul akan meningkatkan pasien safety, mengurangi potensi kesalahan baca, mengurangi kesalahan transcribing, transkripsi, reading, eksekusi sangat-sangat betul-betul kurang ya. Sehingga pasien safety dijunjung, efisiensi pasti ya. Dengan mudahnya dibaca, tidak perlu tanya-tanya lagi sama dokter penulis resep, lebih cepat, lebih efisien. Pasien pun nanti akan lebih patuh ketika electronic prescribing ini connect dengan medication reminder seperti yang ada di telemedicine itu. Ini berkomunikasi ya, Dek. E-prescribing ini merupakan bagian di dalam telemedicine. Contoh deh, coba adik-adik lihatnya. Oh, ini sebelum itu ya. Jadi bagaimana sebenarnya electronic prescribing itu bisa bekerja ataupun bisa dilaksanakan, diimplementasikan. Jadi selama pemeriksaan dokter ingin menulis resep, resep itu bisa terkoneksi dengan SIM RS-nya ya. Kalau SMS email kan sebenarnya seperti saya ya, ada dua platform yang beda domain berkomunikasi. Pasti ada barriernya. Contoh, Halodoc tuh nggak sama kayak aplikasi Peduli Lindungi, nggak bisa mereka berkomunikasi. Makanya ada email. Jadi saya ke Peduli Lindungi dulu, dapat hasil positif ini saya kirim dulu ke platformnya si Halodoc. Halodoc tuh nggak bisa kirimnya ke Peduli Lindungi, dia ke email ke saya dulu ininya resepnya. Nah, resep yang di email ke saya ini saya upload lagi ke platformnya Peduli Lindungi, baru saya dapat obat gitu loh. Tapi kalau dia berkomunikasi dalam suatu infrastruktur yang kuat, maka nggak perlu SMS email lagi ya. Jadi electronic prescribing ini akan langsung refer kepada farmasisnya. eh, Pasien yang nggak perlu tahu obatnya itu apa, begitu datang di situ dia akan diedukasi gitu loh. Lebih safe, pasien itu tidak akan beli sembarangan, tidak akan sok tahu gitu ya. Apalagi pasien-pasien yang tidak memiliki latar belakang kesehatan. Nah, jadi pasien akan mengambil obat itu di farmasi atau dikirim ke rumahnya tergantung dia permintaannya apa. Jadi dia nggak perlu nyodok lama depan rawat jalan, farmasi rawat jalan ya sambil menunggu obat itu, sampai-sampai banyak sekali di apotek-apotek yang melayani BPJS rawat jalan tuh menuliskan dengan besar-besar ya bahwa untuk obat racikan memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk keamanan Anda gitu ya. Mohon bersabar karena resep racikan memang butuh pengerjaan yang lebih teliti untuk keamanan kita bersama, sampai menulis gitu panjang terus di sekitar ruang tunggu. Apa artinya adik-adik? Berarti banyak ada komplain bahwa pasien itu tidak mau menunggu lama. Saya tuh sudah sakit, saya tuh cang tuh begelem, cang uring ngantosin bin gitu loh. Dia nggak mau. Jadi dengan electronic prescribing, Ibu mau digojekin ya silahkan pulang langsung, nanti I will send your medications directly to your home gitu loh. Itu juga manfaat dari dari electronic prescribing. Jadi kalau mau mengulang resep lagi, jadi bisa diberikan untuk jadi misalkan ketika resep-resep itu butuh pengulangan ya seperti obat TB ya, itu nggak perlu ketemu dokter lagi. Jadi Anda akan langsung mendapatkan resep baru yang sudah di setting datang every weeks, every month atau annually ya gitu-gitu ya. Nanti akan bisa automatically efisien sekali seperti yang saya tadi bilang tadi ya, efisien sekali pasien safety dan medication adherence. Sebagai contoh konkretnya kayak gini ya, Dede. Nah, ini sama ya. Jadi keuntungannya satu lagi nih, viewer callback from farmasi. Nah, jadi lebih sedikit telepon-telepon dari farmasi, dok, apa nih dok? Nomor 2, dok, apa nih dok? Gitu. Itu nggak ada lagi nih, efisien banget. Paper replace, jadi tidak akan menggunakan paper. Toh juga tumpukan resep yang sudah 5 tahun tuh segunung tuh akan menghabiskan tempat untuk menyimpan, toh juga akan dimusnahkan sia-sia sekali. Lebih baik disimpan semua dalam clouds gitu ya. Dan tentu akan mengimprove outcome dari pasien, karena dengan adanya electronic prescribing itu akan lebih mudah untuk mendeteksi potensi DRP gitu-gitu ya, dan juga bisa mempercepat kesembuhan daripada pasien. Obatnya tepat, tidak salah dosis, ada DRP, tidak ditelepon-telepon sama apotekernya, nah gitu ya. Contoh nyata aja kayak gini nih, coba kayak gini tulisan daripada resep. Ada yang bisa baca enggak? Dari 80 orang ini saya rasa tidak semua akan bisa baca. Coba yang bisa baca. Ini masih konvensional, bukan elektronik ya. Kalau masih dokter nulis kayak gini, tinggi sekali potensi kita error dalam membaca. Tuh apa nih? Aklam. Ini Alervet. Alervet kah ini? Coba cek dokter. Nah, ini apa nih? Prednicot. Prednicot. Prednicot apa nih ya? Ah gitu ya. Ini apa nih? Ranitidin. Ini apa nih? Apa nih dok? Itu dah lagi. Ini apa nih? Kaladin kah? Kalamin kah? Nggak tahu. Ini susah kan kita mentranskripkan, ini real ya resep-resepnya. Tapi kalau di electronic prescribing-nya semua orang bisa baca. Bukan kaladin ternyata, tapi kalsidin.
Aklam, betul. Alervet, Pradnikot, ranitidin, Misovac, Deincap, Detalis dosis 15. 3 kali 1 sehari 1 kapsul. Kalsidin, aklam terpisah. Ini racikan dalam kapsul, ini aklam tablet, ini kalsidin 1 kali 1 malam. Untuk pasien ini umurnya sekian. Tidak akan ada yang salah baca gitu loh. Kalau gini tinggi sekali kerangkering ben lagi dokternya udah banyak bagi pasiennya. Ini tadi bilang bahwa fewer callbacks from the pharmacy, paper file replace, improve patient outcome. Kalau ini dikasih kaladin apa yang terjadi? Error lagi nanti gitu loh. Nah, ini contoh daripada electronic prescribing yang saya dapatkan di Halodoc tadi. Nah, kayak gini. Clear sekali obat COVID saya kemarin. Paket B, multivitamin, isinya vitamin C, vitamin B, vitamin E, dan isi zinc. Dapat saya 10 tablet, minumnya 1 kali 1 tablet. Dapat antivirus, Favipiravir 200 mg, ini harganya 1 juta adik-adik. Kalau saya beli mandiri 40 caps ini harganya 1.200.000. Tapi saya dapatkan dengan gratis. Minumnya apa? Hari pertama minumnya 2 kali 8 kapsul, hari kedua minumnya dan seterusnya minumnya 2 kali 3 kapsul. Jelas ya, berarti pagi saya minum 3 kapsul, malam 3 kapsul. Di awal saya mendapatkan obat, saya minumnya 8 kapsul pagi, 8 kapsul malam. Paracetamol minum jika demam. Ini saya nggak pakai ini karena saya nggak ada demam. Nggak ada demam, nggak ada gejala. Saya sebenarnya nggak ada gejala, cuman minum aja, pengen coba aja paket ini gitu loh. Sebenarnya saya tidak ada keluhan sama sekali ya, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada demam. Jadi saya seperti say healthy waktu itu karena sudah booster ya, saya sudah belum booster ya, sudah vaksin kedua itu waktu itu. Ini baru nih 22 Agustus nih saya kena, tapi tidak ada gejala sama sekali karena sudah vaksin. Saya pengen coba aja sebenarnya yang kebetulan saya bisa sharing sama adik-adik tentang electronic prescribing ini. Ya, nah problemnya adalah ketika kita nanti ganti ini ya, kalau misalkan ini bisa di print dan ditebus di apotek manapun, ini bisa diganti, ini bisa ganti dengan alprazolam nanti kalau saya pengen ngefly gitu loh. Saya pengen ganti dengan diazepam, bisa aja kan? Tetapi tidak gitu cara kerjanya. Electronic prescribing ini sebenarnya tidak boleh ditebus sendiri oleh pasiennya. Dia harus komunikasi sama providernya, apotek yang akan meresepkannya, karena validitinya sudah akan connect dengan dokter penulis resep. Jadi saya hanya menerima saja. Even saya dikasih salinan seperti ini, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya bisa menerima saja, mengambil saja, tidak bisa komplain, tidak bisa ini sesuai dengan yang sudah. Begitu sudah ditebus, tidak akan bisa ditebus lagi karena sudah recordnya sudah dispense gitu, sudah diserahkan gitu loh. Nah, jadi sangat memudahkan sekali ya, cuman untuk membangun infrastruktur electronic prescribing ini berat. Rumah sakit pemerintah yang sudah ada e-prescribing ini adalah Rumah Sakit Sanjiwani, Gianyar. Jadi kalau PKPA di sana, Anda pasti akan kenalan dengan bagaimana electronic prescribing itu bekerja. Tidak ada pasien ngantri lagi di depan instalasi farmasi dari poliklinik, dia jalan ke instalasi farmasi, sudah siap obatnya gitu loh. Karena begitu dokter selesai menginput komputernya di poliklinik, begitu di enter, obat langsung dikirim ke instalasi farmasi rumah sakit. Saya rasa itu ada bisa saya sampaikan untuk telemedicine dan electronic prescribing. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Wardani dengan NIM akhir 07. Tadi kan Bapak bilang kalau seperti yang contohnya di Halodoc itu ya, resep elektroniknya itu. Jadi kan kalau dari segi positifnya itu kita lebih gampang baca resepnya, nggak aut-autan tulisannya kayak yang ditulis tangan. Tapi saya pernah nih Pak, kan resepnya itu kan kelihatan misalnya obatnya itu krim gitu kan, krim yang campuran. Terus misalnya kayak 2 krim, nanti di bawahnya itu signanya itu dicampurkan gitu. Terus nah pasien-pasien itu kan dia udah bisa gampang lah mereka bacanya terus nyarinya. Jadinya mereka nggak mau dicampurin di apoteknya itu, jadi mereka pengen nyampur sendiri. Kalau kayak gitu nggak apa-apa ya Pak? Kan itu obatnya nggak mereka tebus sendiri kan pakai Halodoc, cuman mereka kan bisa nelpon ke apoteknya bilang kalau misalnya nggak usah dicampurin, nanti mereka campur sendiri kayak gitu. Karena di situ kan jelas signalnya, jadi mereka bisa baca kayak gitu kalau yang krim. Kalau kayak gitu dari sudut pandang Bapak, nggak apa-apa ya Pak? Atau misalnya ada segi negatifnya juga dari resep yang elektroniknya ini? Ya. Terima kasih. Oke. Apa bagi saya ini ya masalah besar bagi saya ini. Jadi makanya dengan perkembangannya electronic prescribing seperti yang kita bahas tadi dan juga beberapa sistem informasi lah ya pokoknya akan bersentuhan langsung dengan ini. Nah, kita harus
Pahami ini nih regulasi nih. Ini semua tidak bisa kita hindari ya adik-adik sebenarnya. Perkembangan zaman ini pasti akan membawa kita untuk menuju ke era 5.0 ini. Tentu yang tadi saya bilang ya, kalau tidak ada regulasi yang diimplementasikan, goyang kayak pertanyaan tadi ya. Jadi obat racikan, obat yang mengalami repackaging, obat yang diracik itu tidak boleh tanpa prescribing, tidak boleh tanpa resep. Resep tidak boleh ditebus, tidak boleh tidak ditebus. Artinya untuk bisa membuat racikan yang diminta sama dokter itu tidak boleh dilayani. Kalaupun pasiennya bisa baca, oh ini isinya apa, deoksirimometasone, isi kloramfenikol, isi apa lagi misalkan anti jamurnya, misalkan ada 3 salep obat keras semua. Pasiennya mau nyampur sendiri, mau beli obat itu, apakah apoteker boleh menyerahkan obat plat merah? Ya tidak boleh dong seharusnya kan. Tapi kenapa dikasih gitu loh. Nah, itu makanya problem regulasi. Jadi, even pasien itu bisa untuk meracik, ngerti tentang baca resep itu sendiri, mau meracik sendiri biar lebih murah, tetapi dia terbentur regulasi sebenarnya. Ibu tidak bisa beli ini masing-masing karena saya tidak bisa menyerahkan obat ini tanpa resep. Kalau ibu menyerahkan resep ini, perintah dalam resep ini adalah Misefak campur, Misefak dain pot. Harus campur dalam pot, tidak bisa dijual terpisah. Kalau ibu mau jual terpisah, ibu sekolah dokter dulu, resepin dah sendiri gitu. Regulasi sebenarnya. Problemnya regulasi ini goyang. Apapun permintaan daripada apoteker, permintaan dari pasien dilayani oleh apotekernya. Apapun kebutuhan daripada pasiennya dilayani sama apotekernya. Karena apotek pun adalah bisnis oriented. Apapun yang menghasilkan uang selama kita masih bisa jualan, why not gitu loh. That's the problem in the regulation. Kalau di dunia idealis seperti yang saya jelaskan di kelas, saya nggak boleh bilang itu diperbolehkan. Jawabannya tegas, itu tidak boleh. Kalau mau minta masing-masing, semua salep yang isinya kortikosteroid, isinya antibiotik itu plat merah, tidak boleh dibeli bebas. Adapun dalam daftar obat wajib apotek pasti harus ada previous history. Jadi ada resep sebelumnya yang menyatakan bahwa dia pernah mengambil, boleh diulang 1 kali lagi paling gitu. Jarang benar-benar ada yang bisa diserahkan fully oleh apoteker, nggak bisa, harus dengan prescribing. Ketika prescribing itu diserahkan, tidak bisa juga dengan resep individual itu ya. Jadi regulasi itu sebenarnya tidak boleh ngasih electronic prescribing yang individual yang ngelay itu loh. Nah yang ini tidak boleh. Jadi pasien datang ujuk-ujuk ke apotek minta ini, tidak boleh ini sebenarnya. Jadi harus dengan fasilitas apotek yang bekerja sama untuk memvalidasi keabsahan itu gitu. Nggak boleh sebenarnya. Tapi kenyataannya apa? Selama ada permintaan, selama kita bisa jualan, ya kita jual. Kan gitu yang menjadi problem. Tapi saya tidak boleh mengatakan itu secara ideal bahwa kita memang betul-betul harus profesional dalam bekerja. Tidak ada resep, obat keras tidak boleh dibeli. Minta obat keras ya tidak boleh dibeli gitu loh. Bawa resepnya harus connect dengan sistem yang ada. Tidak boleh bawa resep elektronik sendiri seperti itu gitu loh sebenarnya. Harus langsung komunikasi dengan jaringan-jaringan yang bekerja sama dengan dokter penulis elektronik prescribing gitu loh. Itu sebenarnya regulasi yang masih dalam bentuk rancangan, kedepannya diimplementasikan, cuman pasti implementasinya mentah lagi gitu loh. Pasti implementasinya tidak akan bisa seideal apa yang kita berikan. Makanya kita itu memiliki masalah itu ya. Jadi kebutuhan akan uang itu terlalu mendominasi sehingga membuat kita tuh blind sama semua hal, semua aspek itu. Saya rasa itu sih sebenarnya yang terjadi ya, fenomena yang terjadi ya. Memang Anda baru akan ketahui di dunia MBKM, Anda tahu legal standingnya ataupun kondisi idealisnya seperti ini, ada gap, bagaimana caranya meminimalisir gap ini sendiri gitu loh. Apakah apoteker itu tidak cukup pintar untuk tahu bahwa obat keras tidak boleh diserahkan gitu loh. Apakah TTK itu boleh menyerahkan? Itu sudah hal-hal yang paling. Apoteker kan sebenarnya memiliki kewenangan menyerahkan obat, bukan TTK. Tapi kenyataannya apa? TTK yang menguasai apotek-apotek komunitas. Apotekernya nggak ada, kan sudah hal yang biasa gitu ya. Jadi selamanya TTK yang nyerahin obat gitu. Sebenarnya TTK kan hanya memiliki kewenangan untuk mempersiapkan dispensingnya apoteker, kan gitu seharusnya. Idealismenya. Tapi kenyataannya ya jelas tidak seperti itu ya. Nah gitu, kira-kira ada lagi pertanyaan? Oke, jika cukup, kita ketemu lagi minggu depan dengan topik itu ya. Nanti ya. Saya izin bertanya terkait perkuliahan praktek
pengobatan berbasis bukti. Oh, itu Untuk penggantinya itu, aduh, Pak. kapan tuh ya jadwalnya? Hari Senin ya? Yang minggu ini itu kan belum ada perkuliahan, Pak. Oh, Sekiranya kapan Bapak bisa mengganti, Bapak? online besok bisa nggak? Hari Minggu mau kuliah hari Minggu? Untuk jamnya kira-kira jam Ya, berapa? nanti saya WA deh ya. Saya nggak tahu jamnya. Kalau terserah kalian ya. Kalau mau pagi boleh, kalau mau siang boleh, malam boleh, sore boleh. Coba kalian berunding dulu kapan mau. Nanti tinggal ini ya, kabarin ya. Besok kalau saya ada waktu. Kalau nggak besok, Senin berarti malam paling. Minggu ini lagi padat sekali, saya pusing ininya loh, jadwal saya tuh bentrok sana bentrok sini. Sementara ini ya, kalau nggak bisa besok berarti Senin. Baik, Pak. Langsung 2 kali nggak apa-apa nanti. Teori-teorinya dulu, ntar tugasnya baru selesaikan setelahnya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup kuliah kita pada pagi hari ini? Kalau tidak saya izin tutup ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.